Oke, mari kita langsung mulai aja ya pembahasan kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasain sakit fisik yang, aduh hebat banget gitu sampai rasanya pengen, ya menggeliat aja gitu di lantai? Wah, jangan sampai ya. Iya. Nah, sumber yang kita bahas ini dimulai dari pengalaman pribadi yang lumayan intens. Penulisnya cedera parah waktu main pickleball. Pickleball ya? Lagi ngetren itu. Betul. Sampai terkapar, kesakitan luar biasa. Dan ini bukan cedera biasa loh, tapi jadi momen yang bikin dia mikir dalam banget. Ini nanti nyambungnya ke kutipan dari buku Brené Brown soal menemukan pijakan kuat. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba gali ya intisari dari cerita pribadi itu, terus kita hubungkan sama ide-ide yang lebih luas. Ide-ide kayak apa tuh? Ya, soal gimana cedera itu bisa jadi guru, terus gimana kerja tim yang solid itu butuh fondasi yang kokoh, baik secara fisik maupun ya kiasan gitu. Oke. Dan juga, kenapa sih kok justru kemampuan kita nerima kontradiksi atau paradoks itu bisa bikin kita lebih paham soal kepemimpinan, perubahan, bahkan soal kemanusiaan kita sendiri? Menarik. Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng. Pelajaran penting apa aja yang bisa Anda ambil dari sini? Oke, siap. Jadi ceritanya dimulai di lapangan pickleball tadi ya? Si penulis ini kayaknya sih mau pamer dikit ke lawannya. Biasalah. Mau servis keras gitu. Terus tiba-tiba, duar! Sakitnya luar biasa katanya. Menusuk dari punggung bawah sampai ke betis. Astaga, Dia sampai beneran ini ditulisnya, menggeliat di lantai selama 30 menit. nggak bisa gerak sama sekali. 30 menit. Lama banget itu. Iya, katanya sakitnya lebih parah dari melahirkan. Sampai-sampai dia yang udah 25 tahun nggak minum alkohol dan nggak suka obat-obatan, itu sampai mohon-mohon minta obat pereda nyeri apa aja. Ini justru jadi titik baliknya dia. Setelah mulai pulih dikit, dia ketemu sama Tony, seorang pelatih yang disebut Serious Miracle Worker. Wow, miracle worker. Kedengerannya hebat nih. Kayaknya sih gitu. Pertemuan pertamanya aja nggak basa-basi. Langsung serangkaian tes. Kekuatan, kelincahan, mobilitas, keseimbangan. Dicek semua. Terus hasilnya gimana? Nah, ini dia. Hasilnya, skornya cuma 10 dari 22. Waduh, rendah juga ya. Penulisnya pasti kecewa toh. Kecewa barat. Pengennya kan langsung latihan keras lagi biar cepat balik. Tapi si Tony ini punya pendekatan yang beda banget. Nah, ini yang bikin penasaran. Pendekatannya gimana emang? Bukan sekadar latihan fisik biasa kan berarti? Tepat, Tony ngasih 3 pelajaran penting. Fundamental banget. Pertama, dan ini krusial banget. Jangan membangun di atas disfungsi. Maksudnya? Maksudnya, fondasinya harus benar dulu sebelum ditambahin beban atau intensitas. Sering kan kita pengen cepat, pengen hasil instan, tapi ngabaikan akar masalahnya. Tony bilang, benerin dasarnya itu butuh waktu, sabar. Masuk akal banget sih. Kayak bangun rumah tapi pondasinya goyang ya. Percuma kan? Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, dari hasil tes tadi, ketahuan kalau inti tubuhnya, core, lemah. Punggung, perut, otot bokongnya itu nggak cukup kuat. Oh, padahal itu penting ya buat stabilitas. Penting banget. Akibatnya apa? Tubuh jadi kompensasi. Pakai otot lain, kayak paha sama lengan dia kan kuat tuh. Tapi jadinya kerja berlebihan dan nggak efisien. Nah, ini sering jadi penyebab cedera. Ah, jadi gitu. Kekuatan di tempat yang salah malah jadi masalah ya. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga, kalau mau berubah beneran, butuh komitmen holistik. Holistik, maksudnya menyeluruh gitu. Iya, menyeluruh. Bukan cuma soal berapa jam di gym. Tony menekankan pendekatannya sistemik. Tidur, pola makan, stres, emosi, cara kita mikir, itu semua nyambung. Wah, kompleks juga ya? Emang, fokusnya harus pada intensionalitas dan konsistensi. Niat yang jelas dan dilakukan rutin. Bukan cuma, intensitas membabi buta. Ini komitmen utuh buat tubuh, pikiran, sama jiwa. Ini dalam sih. Jadi pemulihan fisik ini kayak semacam metafora ya, buat perubahan diri yang lebih gede lagi. Tapi prosesnya sendiri gimana? Penulisnya langsung klik gitu aja, langsung paham. Yang nggak semudah itu juga, penulisnya ngaku dia tuh kesulitan banget nemuin otot punggungnya, lats, otot samping punggung itu, berbulan-bulan loh. Rasanya kayak nggak nyambung sama badannya sendiri. Terus gimana dia bisa nemuin? Nah, sampai suatu hari pas lagi latihan squat, si Tony ini ngasih instruksi yang beda. Bukan nyuruh fokus ke otot, tapi dia bilang, temukan tanahnya, Brown. Temukan tanahnya, maksudnya lantai gym. Bukan lantai keramiknya, tapi tanah pijakan Anda. Sesuatu yang ngasih fondasi.
Agak filosofis emang kedengarannya buat instruksi latihan fisik. Iya juga ya. Terus? Terus si Tony ini dorong bahu penulis pelan, sampai dia mundur dikit. Temukan tanahnya, kata Tony lagi. Pakai tanah itu buat energi dan stabilitas. Temukan pijakan atletismu. Pakai pikiran dan tubuhmu. Pikiran dan tubuh. Kan sering dibilang hidupnya di kepala doang. Tiba-tiba dia sadar, oh pikiran itu bisa dipakai buat nyambung ke tubuh. Caranya, Lewat pijakan di tanah itu. Wah, momen pencerahannya. Terus apa yang terjadi pas dia coba lagi? dia coba lagi squatnya. Kali ini, pas Tony dorong, dia nggak goyang sama sekali. Malah dia bisa dorong balik Tony. Rasanya kayak dorong tembok katanya. Keren. Nah, saat itulah dia bisikin ke dirinya sendiri mantra yang sampai sekarang masih dia pakai. Strong ground, Brené. Strong ground. Pijakan kuat. Dia nemuin kekuatan baru dengan nyambungin tubuh dan pikirannya ke tanah. Wow, momen aha yang kuat banget ya kedengerannya. Tapi apakah setelah itu masalahnya langsung beres gitu, otomatis jadi kuat terus? Ya, tentu enggak. Penulisnya nekenin. Ini butuh kesadaran terus-menerus. Perlu mindfulness. Mindfulness ya. Iya, dia ngutip Jon Kabat-Zinn. Ini soal memperhatikan dengan sengaja pada saat ini tanpa menghakimi demi pemahaman diri dan kebijaksanaan. Harus sadar terus. Jadi bukan autopilot ya? Bukan. Terapis fisiknya, si Morgan, nambahin prinsip penting. Rekrut otot yang tepat untuk tugasnya, latih, dan gunakan dengan niat. Jadi bahkan pas ngangkat koper ke kabin pesawat pun, dia harus sadar pakai pijakan dan otot yang benar. Latihan terus-menerus jadinya. Oke. Jadi pelajaran dari cedera ini soal pentingnya fondasi kuat, koneksi pikiran tubuh, sama komitmen holistik ya. Nah, tadi Anda bilang ini nyambung ke dunia kerja atau tim. Gimana tuh hubungannya? Nah, ini nih transisi yang menarik banget. Penulisnya sendiri sadar pas Tony ngomongin soal perubahan sistemik dalam diri, itu kok mirip banget sama kerjaannya dia dalam transformasi organisasi. Oh ya, mirip gimana? Butuh komitmen yang dalam, luas. Disiplin. Nggak ada jalan pintas. Nggak ada solusi instan. Mau buat diri sendiri atau buat organisasi, sama aja prinsipnya. Bener juga. Nah, sumber ini terus ngasih analogi yang visual banget dari American football. Namanya tush push. Ah iya, yang brotherly shove itu kan, dari tim Philadelphia Eagles, yang pemainnya pada ngumpul, terus dorong quarterback dari belakang rame-rame itu. Tepat. Itu strategi buat maju jarak pendek tapi efektif banget. Gimana ini relevan sama kerja tim? Nah, fisikawan Neil deGrasse Tyson jelasin fisikanya. Intinya itu bukan sekadar dorong-dorongan biasa loh. Tapi ini aplikasi hukum Newton. Hukum Newton? Wah, fisika nih. Dikit aja. Singkatnya gini, pemain-pemain itu, terutama yang badannya gede-gede, mereka nejekin kakinya kuat banget ke tanah. Terus pas mereka dorong bumi, itu aksinya bumi, dorong balik itu, reaksinya dengan kekuatan besar. Jadi, mereka bisa maju. Oh, jadi kekuatannya dari dorongan balik bumi itu? Iya, kuncinya itu pijakan kuat di tanah. Kalau ada pemain yang kakinya keangkat, kehilangan kontak sama tanah, dia langsung kehilangan kekuatannya buat ngedorong. Momentum awal juga penting sih, sesuai hukum inersia. Oke. Jadi kekuatan masif itu datang dari pijakan yang solid di tanah dan dorongan bareng-bareng ya? Bukan cuma kekuatan satu orang? Persis. Dan dari sini sumbernya ngusulin konsep metaforis yang keren. Kerja tim Newtonian. Kerja tim Newtonian, saya suka istilahnya. Gimana tuh maksudnya? Jadi, pijakan kuat dalam tim itu ada dua lapis. Pertama, pijakan pribadi tiap anggota. Nilainya apa, kontribusinya apa, rasa ingin tahunya gimana, rendah hatinya gimana. Itu fondasi pribadi. Oke. Terus yang kedua, ya koneksi yang kuat sama anggota tim lain, yang sama-sama punya pijakan kuat juga. Kalau salah satu kehilangan pijakan pribadinya, atau koneksinya ke tim lemah, ya seluruh tim jadi lemah. Jadi semua orang punya tanggung jawab ya buat jaga pijakan dan koneksi itu. Banget. Ini bukan sekedar kerjasama biasa, tapi sinergi yang benar-benar berpijak punya dasar yang kuat. Kerja tim Newtonian. Ini nyambung ke ide soal perwujudan atau embodiment ya, yang tadi sempat disinggung. Bahwa kita sering hidup di kepala aja, terus lupa sama tubuh kita, padahal di situ banyak kebijaksanaan. Benar sekali. Sumber ini ngingetin kita kalau olahraga sama seni pertunjukan itu punya kekuatan unik. Mereka bisa bikin hal-hal yang nggak kelihatan,
kayak emosi, keahlian, strategi, jadi kelihatan dan bisa dirasain. Contohnya? Contoh klasik itu Vinko Bogatai, pelongkat ski yang jatuhnya parah banget itu, yang jadi ikon di Agony of Defeat. Oh ya, tahu itu. Nah, meskipun tragis, kejadian itu jadi pengingat kuat bahwa sensasi kemenangan itu nggak bisa dipisahin dari risiko kekalahan. Atlet itu mewujudkan kebenaran kompetisi ini lewat tubuhnya. Ada contoh lain yang lebih personal mungkin, biar lebih kebayang? Ada. Ada cerita soal ibunya teman penulis. Dia seorang penari modern. Setelah anaknya meninggal, dia bikin tarian tentang duka. Nah, setelah pertunjukan, ibunya si penulis ini bilang gini, "Aku udah pernah ngerasain duka, tapi belum pernah melihatnya. Hari ini aku lihat duka itu terbentang, melompat, jatuh ke tanah di depan mataku." Wah, dalam banget itu. Iya. Tarian itu mewujudkan emosi yang kadang kata-kata aja nggak cukup buat ngejelasinnya. Sangat menyentuh, tapi apakah ini artinya kita semua, Anda yang dengerin ini, harus jadi atlet atau penari gitu? Gimana kalau kerjaannya jadi insinyur atau manajer SDM misalnya? Apa relevansinya? Pertanyaan bagus banget. Tentu nggak harus punya fisik sekuat atlet profesional ya, tapi apakah kita perlu terwujud atau embodied? Dalam arti, kuat secara mental dan fisik, berpijak pada nilai-nilai kita, nyambung antara pikiran, tubuh, jiwa. Nah, itu pertanyaannya. Sumber ini jawabnya, ya perlu banget. Itu bagian dari kemanusiaan kita yang utuh. Ada analogi menarik nih, gerak kaki atau footworknya Tom Brady. Quarterback legendaris itu ya? Ya, gerak kakinya itu katanya terjemahan fisik langsung dari kesadaran situasional dan kemampuan antisipasinya dia di lapangan. Nah, kualitas yang sama kan penting banget buat pemimpin waktu ngambil keputusan di bawah tekanan. Oh, jadi kesiapan mental itu bisa kelihatan dari kesiapan fisik, walau skalanya beda ya? Bisa dibilang gitu. Ada koneksi di situ. Saya jadi ingat kutipan dari musisi Kerry Rodriguez yang ada di sumber ini. Dia bilang lagu-lagu yang dia rasa paling cheesy atau sentimental malah sering jadi lagu yang terbaik. Oh iya, ada itu. Katanya mungkin pas dia ngerasa cheesy, sebenarnya dia lagi jujur aja. Dan jujur itu kadang bisa nakutin. Ini nyambung banget ya buat siapa aja yang mungkin ragu buat tampil otentik, takut dianggap lemah atau nggak profesional. Nyambung banget. Keberanian buat jujur dan rentan itu seringkali artinya kita berani nerima hal-hal yang kayaknya bertentangan dalam diri kita atau dalam situasi. Nah, ini pas banget nih, bawa kita ke tema kunci berikutnya yang kuat banget di sumber ini, paradoks. Paradoks, oh ini konsep yang kedengerannya agak rumit ya. Kenapa ini penting dibahas? Penulisnya pakai kata kegigihan atau tenacity waktu bahas paradoks. Kenapa? Karena menurut dia, paradoks itu sendiri sifatnya keras kepala, nggak mau pergi. Justru seringnya kita yang nyerah duluan waktu ketemu ketegangan antara dua ide yang kayaknya berlawanan, tapi dua-duanya benar. Jadi paradoks itu dua ide berlawanan, tapi sama-sama benar. Ya, akar kata paradoks kan artinya bertentangan dengan pendapat umum atau tampak absurd tapi benar. Kuncinya itu di kemampuan kita menahan ketegangan ini. Jangan buru-buru milih satu sisi aja. Kalau kita bisa tahan, nah disitulah pemahaman baru yang lebih dalam bisa muncul. Bisa kasih contoh nggak? Biar lebih gampang dipahami. Gimana ini muncul di pengalaman penulisnya? Bisa. Penulisnya cerita beberapa paradoks pribadinya dia. Contohnya, kebebasan versus komitmen. Dia pengen banget punya kebebasan waktu, nggak mau diatur jadwal macem-macem. Oke. Hasilnya, malah jadi kacau, nggak teratur, dan akhirnya nggak bebas sama sekali. Dia baru sadar, justru waktu dia bikin komitmen dan bikin jadwal, contohnya jadwal potong rambut aja, dia malah ngerasa lebih bebas. Aneh kan? Hahaha, iya juga ya. Paradoks banget. Ada lagi? Ada lagi, dia pengen intensitas pas main pickleball itu kan, pengen main bagus. Tapi ternyata itu butuh konsistensi latihan di gym. Terus, dia pengen punya kecepatan di lapangan, tapi itu butuh hubungan yang kuat sama tanah, sama pijakan. Keduanya kayak berlawanan, tapi ternyata saling butuh. Oke, jadi menerima dua hal yang kayaknya nggak mungkin jalan bareng, tapi ternyata bisa ya. Nah, gimana pandangan pemikir-pemikir lain soal ini? Sumber ini kan nyebut beberapa nama tuh. Iya, ada beberapa perspektif menarik. Misalnya dari pemikir spiritual kayak Carl Jung sama Pastor Richard Rohr, mereka lihat kemampuan merangkul paradoks itu sebagai kunci kebijaksanaan spiritual dan penerimaan diri. Jung malah bilang, paradoks itu aset spiritual kita. Aset spiritual ya. Iya. Terus,
ngomongin paradoks rahmat, bahwa kita seringnya tumbuh lebih banyak justru pas bikin kesalahan, bukan pas selalu benar. Jadi belajar mencintai paradoks itu penting buat jadi bijaksana, buat bisa memaafkan, buat hubungan yang sehat, termasuk nerima paradoks dalam diri sendiri. Contohnya gimana tuh nerima paradoks diri sendiri? Ya kayak penulisnya cerita, dia itu sensitif tapi nggak suka hal-hal sentimental. Atau dia nyaman ngomong di depan ribuan orang, tapi malah cemas kalau di pesta kecil. Itu kan paradoks dalam diri. Ah, oke. Nah, kalau di dunia bisnis atau kepemimpinan gimana? Nah, kalau di sini, nama Jim Collins itu gede banget pengaruhnya. Dia ngenalin konsep genius of the end versus tyranny of the or. Maksudnya gimana tuh? And versus or? Pemimpin hebat itu, kata Collins, nggak mau milih antara A atau B, tapi mereka cari cara gimana caranya bisa punya A dan B sekaligus. Contohnya? Contohnya banyak. Punya tujuan mulia, purpose, dan tetap untung, profit. Punya kebebasan dan tanggung jawab. Punya disiplin dan kreativitas. Bukan kompromi ya, tapi gimana caranya dapat dua-duanya. Sintesis. Menarik. Itu butuh cara pikir yang beda ya? Banget. Collins juga yang mempopulerkan paradoks Stockdale. Ini dari kisah nyata Laksamana Jim Stockdale, tawanan perang di Vietnam. Oh, pernah dengar kayaknya. Apa pelajarannya? Pelajarannya gini, Anda harus punya keyakinan yang gak tergoyahkan kalau pada akhirnya Anda akan menang. Itu faith-nya. Tapi pada saat yang sama, Anda juga harus punya disiplin buat menghadapi fakta paling brutal dari realitas Anda saat ini. Itu facts-nya. Jadi bukan optimisme buta ya? Bukan. Bukan cuma bilang, pasti keluar sebelum Natal, kayak teman-temannya Stockdale yang akhirnya nggak selamat. Tapi ini harapan yang berpijak kuat di kenyataan pahit. Organisasinya, si penulis ini nyebutnya keyakinan gigih dan fakta gigih. Gritty faith and gritty facts. Harus dua-duanya jalan. Keyakinan gigih dan fakta gigih. Kombinasi yang kuat banget kedengerannya. Ada lagi soal paradoks ini? Ada satu lagi yang penting dari James March, konsep plumbing and poetry dalam kepemimpinan. Plumbing and poetry, perpipaan dan puisi. Maksudnya? Plumbing atau perpipaan itu ibaratnya soal kompetensi teknis, efisiensi, jaga sistem biar jalan lancar, koordinasi yang bagus. Urusan dapur lah. Oke, bagian teknisnya. Nah, poetry atau puisi itu soal makna, visi, inspirasi. Kemampuan pakai bahasa yang menggugah, mendorong orang buat berkembang, buat lihat kemungkinan baru. Jadi sisi visi dan inspirasinya. Betul, kata March, dua-duanya ini mutlak perlu. Pemimpin hebat itu ya tukang ledeng sekaligus penyair. Nggak bisa salah satu aja. Plumbing dan poetry, analogi yang bagus banget ini buat nunjukin keseimbangan antara eksekusi dan visi. Jadi semua ini soal pijakan kuat, soal embodiment atau perwujudan tadi, soal paradoks. Semuanya ini muaranya kemana sih? Muaranya, menurut sumber ini, ke penguatan kembali jiwa kemanusiaan kita, baik dalam hidup pribadi maupun dalam pekerjaan kita. Ada semacam kerinduan global gitu loh, akan lebih banyak kemanusiaan, lebih banyak koneksi yang otentik. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kemampuan kita buat merasa, buat terhubung, buat berkreasi, buat empati, itu semua tuh bukan beban atau kelemahan. Justru itu sumber kekuatan dan kebijaksanaan kita yang paling dalam. Tapi penulisnya kan juga ngasih kritik ya. Sering denger kan kita bilang, sisi kemanusiaan kita nih yang bakal nyelamatin kita dari AI. Tapi pertanyaannya, apa kita sekarang ini beneran udah jago gitu soal hal-hal yang bikin kita manusia? Nah, itu dia poin kritisnya. Penulisnya berpendapat, jangan-jangan sekarang ini banyak dari kita justru ngerasa disconnected, terputus. Terus juga distrustful, nggak gampang percaya. Dan seringkali emotionally dysregulated, alias kewalahan sama emosi sendiri. Susah ngenalin, susah ngelola perasaan-perasaan besar. Waduh, jadi sebelum ngandelin kemanusiaan, kita perlu nguatinnya dulu ya? Kurang lebih gitu pesannya. Perlu latihan dulu biar kemanusiaan kita ini benar-benar jadi kekuatan. Terus apa penyebab keterputusan ini menurut sumbernya? Ada 3 akar masalah utama yang disorot. Pertama, masih banyaknya gaya kepemimpinan yang basisnya ketakutan atau rasa malu. Ini bikin orang jadi defensif, jaga jarak, nggak mau terlibat penuh. Akibatnya performa nggak maksimal ya? Iya, kerjanya ya sekedarnya aja, nggak mau ambil resiko. Kedua, masih kuatnya keyakinan keliru kalau kerentanan itu kelemahan. Padahal riset justru nunjukin sebaliknya.
Kerentanan, berani tampil apa adanya meski ada risiko, ketidakpastian, itu justru sumbernya keberanian. Oke. Yang ketiga? Ketiga, adanya dikotomi palsu. Seolah-olah kita harus milih. Mau investasi buat ningkatin kinerja dan pertumbuhan, atau investasi buat bangun budaya kerja yang manusiawi dan dukung kesejahteraan orang? Padahal harusnya bisa dua-duanya ya? Harusnya. Dan karena manusia yang merasa didukung, terhubung, dan bisa jadi dirinya seutuhnya, itu justru jadi kekuatan pendorong kinerja yang luar biasa. Keduanya saling memperkuat, bukan saling meniadakan. Ini kayak balik lagi ke pelajaran awal dari si Tony, pelatih pickleball tadi ya. Banget. Bahwa perubahan itu butuh pendekatan yang fungsional, dinamis, holistik. Melibatkan tubuh, pikiran, jiwa, cara kita mikir, fondasi manusianya harus kuat dulu. Persis. Nerapin teknologi secanggih apapun di atas budaya kerja atau tim yang rapuh, yang isinya orang-orang terputus tadi, ya hasilnya tetap aja disfungsi, cuma disfungsinya jadi berteknologi tinggi aja. Haha, bener juga. Kita ini kan secara neurobiologis memang diprogram buat koneksi ya. Kalau nggak ada koneksi kita menderita. Jadi pesan akhirnya kuat banget. Pijakan yang kuat, baik buat diri sendiri maupun bareng-bareng sebagai tim atau komunitas yang menghargai kebijaksanaan dan koneksi antar manusia, itulah satu-satunya fondasi stabilitas di tengah dunia yang serba nggak pasti ini. Stabilitas ya. Tapi sekaligus, pijakan kuat itulah yang jadi landasan buat bikin perubahan cepat dan bermakna yang kita butuhkan. Nah, lagi-lagi kan, stabilitas dan perubahan. Sebuah paradoks lagi untuk kita pegang. Oke. Jadi kalau dirangkum nih, pembahasan kita hari ini mulai dari cerita sakitnya cedera pickleball, ya. Terus ngebawa kita ke pentingnya pijakan kuat, baik fisik maupun metaforis. Lalu kita lihat gimana ini nyambung ke kerja tim lewat analogi fisika tush-push. Kerja tim Newtonian tadi ya? Iya, terus pentingnya embodiment, mewujudkan pengalaman kita kayak atlet dan seniman. Dan terakhir, kekuatan buat merangkul paradoks. Betul. Kayak kebebasan dan komitmen. Keyakinan gigih dan fakta gigih. Terus plumbing dan poetry dalam kepemimpinan. Sip. Jadi intinya apa nih buat pendengar kita? Intinya gini, nemuin dan ngerawat pijakan kuat Anda, baik secara pribadi maupun bareng-bareng, itu krusial banget kalau Anda mau sukses mengarungi zaman yang penuh gejolak ini, sekaligus mau mendorong perubahan yang positif. Jadi ini kayak panggilan gitu ya? Iya, semacam panggilan buat kita jadi lebih utuh. Lebih nyambung sama diri sendiri, pikiran, tubuh, jiwa. Lebih berani ngadepin kompleksitas dunia lewat kacamata paradoks. Dan yang paling penting, menghargai dan ngelindungin koneksi antar manusia. Itu jangkar kita. Kemanusiaan kita itu pijakan terkuat kita, kalau kita mau merawatnya. Oke, nah tadi sumbernya kan sempat nyinggung sedikit soal paradoks miliarder teknologi jenius dan ego yang rapuh. Oh ya, ada selintas ya. Ini kayaknya mancing satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat Anda bawa pulang buat dipikirin lagi nanti. Gini pertanyaannya. Mengingat betapa pentingnya keseimbangan antara plumbing, kemampuan teknis, dan poetry, visi kemanusiaan, gimana ya caranya kita bisa dorong para inovator atau bahkan diri kita sendiri buat ngembangin dua sisi itu secara seimbang? Apalagi kalau godaan ego atau tekanan buat menang itu kuat banget. Terus apa sih arti pijakan kuat yang sebenarnya dalam dunia inovasi yang geraknya secepat kilat ini? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Iya kan? Sesuatu buat Anda pikirkan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Halo, langsung aja yuk kita mulai pembahasan mendalam kali ini. Yuk. Sumbernya dari Anda nih, catatan dan kutipan dari bukunya Brené Brown, Strong Ground. Iya, betul. Kali ini kita mau coba bongkar bareng ide-ide kuncinya ya, tentang gimana sih caranya kita jalan di dunia yang makin ruwet ini. Ruwet banget ya sekarang. Iya kan, terus soal kepemimpinan, sama ya soal jadi manusia yang seringkali penuh kontradiksi. Kompleks ya. Banget. Kita bakal ngobrolin banyak hal seru nih. Mulai dari nerima ketidakpastian, terus pentingnya mikir ulang kayak ilmuwan gitu. Oke. Terus, apa sih inti kepemimpinan yang beneran berani? Proses transformasi yang kadang bikin babak belur. Iya. Sampai nanti ada perdebatan seru soal kita lebih butuh manajer atau pemimpin. Oke, siap ya? Mari kita bedah bareng. Siap.
Yang seru dari sumber-sumber ini tuh, gimana ya, semuanya itu kayak ngajak kita ngelihat diri sendiri. Dan cara kita hadir di dunia yang penuh hal-hal bertolak belakang ini loh. Iya ya. Kayak puisi pembuka dari Clint Smith yang Anda bagikan itu kan. Ada kebakaran tapi ada kelahiran, ada cinta tapi ada perang, semua jalan barengan. Bener. Nah, tujuan kita di sini bukan buat cari jawaban instan ya, Iya. atau resep paten gitu. Bukan. Lebih ke arah gimana kita bisa dapat pemahaman lebih dalam aja. Anggap aja kita lagi ngumpulin toolkit. Oke, toolkit baru ya. Ya, sama sudut pandang baru buat ngadepin kerumitan ini, bukan malah nyederhanain. Setuju. Oke, kita mulai dari bab 5 ya. Ada konsep yang kedengarannya agak aneh nih. Apa tuh? Namanya negative capability. Istilah ini dari penyair John Keats. Oh, Kids ya? Iya. Brené Brown cerita gimana dia nemu lagi konsep ini pas terapi. Menarik. Intinya, negative capability itu kemampuan buat tahan. Tahan ada di situasi yang nggak pasti, penuh misteri, atau bikin ragu. Oke. Tanpa buru-buru nyari jawaban atau alasan biar cepet tenang gitu. Jadi, kayak nggak panik pas lagi bingung. Jadi nyaman sama ketidakpastian gitu ya. Nah, itu dia. Coba deh Anda renungin sebentar. Seberapa nyaman Anda kalau dihadapkan sama ketidakpastian di hidup atau kerjaan sekarang? Susah sih ya. Susah kan? Kayaknya zaman sekarang kita dituntut serba cepat tahu jawabannya. Betul banget. Dan kenapa kemampuan ini penting banget sekarang? Justru ini bisa jadi penangkal buat apa yang Keats sebut pencarian fakta yang gelisah. Pencarian fakta yang gelisah. Iya. Kecenderungan kita buat pengen cepet-cepet dapat kepastian, yang ujung-ujungnya malah bikin kita salah ambil kesimpulan. Oh, oke. Ini nyambung banget sama yang dibahas Adam Grant di bab 6, Think Again. Adam Grant. Iya. Grant ngingetin bahayanya kalau kita lebih suka merasa yakin meskipun salah, daripada merasa ragu yang justru bikin kita belajar. Wah, itu dalam sih. Mengutip Phil Tetlock, ada 4 mode berpikir yang sering kita pakai. Mode pengkhotbah, Pengkhotbah, maksudnya? kita bela keyakinan kita mati-matian. Terus mode jaksa penuntut, kita cari celah buat buktiin orang lain salah. Oke. Mode politisi, kita cari dukungan biar kelihatan benar. Dan yang ideal, mode ilmuwan. Ilmuwan ya, nah itu yang kita mau kan? Betul. Kita cari kebenaran, terbuka kalau kita salah, dan mau nguji hipotesis. Masalahnya, kita sering kejebak di 3 mode pertama tadi. Nah, ada contoh keren nih soal mode ilmuwan ini. Ada penelitian sama pendiri startup di Italia. Oh iya, gimana tuh? Hasilnya signifikan banget. Kelompok yang diajarin mikir kayak ilmuwan, jadi mereka testing ide bisnisnya, berani ganti haluan atau pivot kalau datanya nggak dukung. Oke, jadi fleksibel ya? Iya, itu rata-rata pendapatannya bisa lebih dari $12.000. Wow. Bandingin sama kelompok kontrol yang cuma dapat di bawah $300. Gila ya bedanya? Jauh banget ya? Cuma karena cara mikir. Cuma karena mereka mau nguji asumsi dan nggak kaku sama ide awal. Nah, mode ilmuwan ini butuh yang namanya kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual, oke. Ada siklus berpikir ulang yang dijelasin Grant. Mulai dari kerendahan hati, sadar kita nggak tahu segalanya. Ini bikin kita jadi ragu sama keyakinan lama. Terus jadi penasaran buat cari info baru, akhirnya nemu penemuan atau pemahaman baru. Dan ujungnya? Ujungnya balik lagi ke kerendahan hati. Karena sadar masih banyak yang belum diketahui. Ini kan nyambung lagi ke negative capability tadi ya. Iya juga ya. Sadar akan apa yang kita tidak tahu, itu justru awal kebijaksanaan. Kita perlu aktif nyari alasan kenapa kita mungkin salah. Bukan cuma cari pembenaran terus. Nah, ini nih bagian yang bikin saya kaget waktu baca. Ternyata, punya IQ tinggi nggak otomatis bikin orang jago berpikir ulang. Loh, kok bisa? Bukannya makin pintar makin gampang? Malah sebaliknya, riset nunjukin orang yang pintar justru bisa lebih susah buat update keyakinan mereka. Apalagi kalau udah nyangkut isu ideologis yang bikin emosi. Wow. Kayak contoh di studi soal data kontrol senjata. Orang yang jago matematika, kalau dikasih data yang nggak sesuai sama pandangan politiknya, Gimana jadinya? malah jadi lebih buruk analisisnya dibanding yang kemampuan matematikanya biasa aja. Serius? Kenapa gitu? Karena ada bias konfirmasi, kita cuma lihat yang pengen kita lihat. Terus bias keinginan, kita lihat sesuai harapan kita. Sama bias favorit saya nih, bias saya nggak bias. Haha, iya. Ngerasa paling objektif ya? Betul, orang pinter sering ngerasa lebih objektif, padahal belum tentu.
Wah, jadi pinter mikir belum tentu pinter mikir ulang ya. Itu dia kenapa kerendahan hati intelektual jadi kunci banget. Ini bukan soal minder loh ya, Bukan ya? tapi soal sadar sama batas pengetahuan kita. Pemimpin-pemimpin hebat yang diakui sejarah tuh seringkali nunjukin rasa ingin tahu yang besar, keterbukaan buat revisi pandangan mereka. Mereka ngelihat kebijakan kayak eksperimen, bukan ajang pembuktian diri. Lebih mirip ilmuwan lah daripada politisi, pengkhotbah, atau jaksa tadi. Kemampuan mikir ulang ini kan penting banget ya, apalagi kalau kita bicara soal memimpin. Betul. Nah, Brené Brown ngulik soal inti kepemimpinan modern di bab 7 lewat riset Der Tulitnya. Der Tulit. Ini terkenal ya. Iya, awalnya dia wawancara banyak CEO global, nanya, apa sih yang perlu diubah dari kepemimpinan sekarang? Jawabannya apa? Jawabannya mirip-mirip, kita butuh pemimpin yang lebih berani dan budaya kerja yang lebih berani. Kenapa tuh? Ternyata para CEO ini nemuin sekitar 10 halangan umum, 2 yang paling sering muncul misalnya, kita sering banget menghindari obrolan yang sulit. Oh, kayak ngasih feedback gitu ya? Iya, termasuk ngasih feedback jujur. Alasannya biar sopan. Padahal nggak ngebantu kan? Bener banget. Terus yang kedua? Budaya yang gampang banget nyalahin orang lain, daripada fokus ke akuntabilitas sama belajar dari kesalahan. Wah, ini kayaknya relate banget ya buat banyak orang. Kedengeran familiar nggak buat Anda? Banget. Dan inti dari kepemimpinan yang berani ini, kata Brené, adalah kerentanan. Vulnerability. Nah, ini kata yang sering disalahpahami banget ya. Betul. Dianggapnya kelemahan. Padahal risetnya nunjukin sebaliknya loh. Gimana tuh? Kerentanan, perasaan gak pasti, beresiko, atau terbuka secara emosi, itu justru tempat lahirnya keberanian. Gak ada berani tanpa rentan. Contohnya gimana? Contohnya banyak banget di hidup kita. Kencan pertama setelah cerai, nyoba punya anak lagi setelah keguguran, mulai bisnis sendiri. Itu semua rentan ya? Iya. Minta maaf ke teman kantor setelah ngomong kasar. Bahkan bilang, aku cinta kamu duluan. Semua itu butuh keberanian. Karena ada resiko, dan kita nunjukin perasaan kita. Ada ketidakpastian hasil. Oke, paham. Ada lagi istilah kunci, rumble. Ya, Atau bergumul dengan kerentanan. berkumul ya. Iya, ini bukan cuma pasif ngerasain rentan, tapi aktif ngadepinnya. Maksudnya gimana tuh aktif ngadepinnya? Maksudnya berani ngobrolin yang susah, walau nggak nyaman. Nggak kabur dari rasa nggak enak, tetap penasaran sama sudut pandang orang lain, nggak buru-buru kasih solusi buat masalah rumit. Jadi nggak menghindar ya? Dan berani ngakuin peran kita dalam suatu masalah. Nah, Brené nemuin ada 4 paket keterampilan, skill set keberanian, yang bisa dipelajarin. 4 ya? Apa aja tuh? 1. Menghayati nilai-nilai kita. 2. Bergumul dengan kerentanan. Ini dasarnya banget. Oke, fondasinya ya. Betul. 3. Membangun kepercayaan. Ini pakai akronim BRAVING. Nanti kita bahas dikit. Briefing. Oke. 4. Belajar bangkit. Maksudnya setelah jatuh atau gagal gitu. Oke. Nah, soal membangun kepercayaan tadi, briefing itu apa aja? BRAVING itu akronim yang ngebantu banget. B-nya itu boundaries atau batas. Jaga batasan diri dan hormati batasan orang lain. Berani bilang tidak. Penting nih, boundaries. Banget. R-nya reliability, keandalan. Konsisten, lakukan apa yang dijanjikan. A-nya accountability, akuntabilitas. Akui kesalahan, perbaiki. Oke. V-nya fault, menyimpan rahasia. Gak gosip, jaga informasi sensitif. Ini penting banget ya. Seringkali orang gak sadar gosip kecil aja bisa ngerusak trust. Setuju banget. Rusaknya cepat, bangunnya susah. Betul. I-nya integrity, integritas. Pilih yang benar daripada yang gampang, sesuai nilai. N-nya non-judgment, tidak menghakimi. Bisa minta tolong tanpa dihakimi. Terakhir, G-nya generosity, kemurahan hati. Berasumsi orang lain punya niat baik. Ngerti elemen ini bantu kita bangun trust ke diri sendiri dan orang lain. Kompleks ya ternyata trust itu. Nggak cuma soal jujur aja. Iya, ada alat praktis juga tuh, daftar periksa umpan balik yang terlibat. Semacam checklist buat diri sendiri sebelum ngasih feedback. Oh iya, kayak gimana pertanyaannya? Pertanyaannya kayak, gue siap nggak duduk di samping dia, bukan di seberangnya? Atau gue siap nggak ngakuin apa yang udah bagus dari dia, bukan cuma nyalahin? Wah, ini reflektif banget. Iya, atau bisa nggak gue minta pertanggungjawaban tanpa bikin malu atau nyalahin? Ini bantu banget biar feedback kita lebih ngebangun. Keren sih alatnya. Penting juga ya buat bedain antara kepemimpinan yang berani, daring leadership, sama kepemimpinan berlapis baja
armored leadership. Berlapis baja, maksudnya gimana tuh? Yang lapis baja ini biasanya muncul sebagai pertahanan diri. Kalau kita nggak mau atau nggak mampu bergumul sama kerentanan tadi, Oh, jadi kayak tembok pertahanan gitu ya? betul. Kontrasnya jelas banget. Misalnya, pemimpin berani itu pembelajar, mau ngaku nggak tahu dan terus belajar. Oke. Sementara yang lapis baja ngerasa harus jadi yang paling tahu, nggak mau kelihatan nggak ngerti. Ah, iya, sering lihat yang kayak gitu. Terus, pemimpin berani pakai empati dan akuntabilitas. Sementara yang lapis baja cenderung pakai rasa malu dan menyalahkan buat ngontrol orang. Baju zirah ini muncul karena takut sama rasa rentan itu tadi. Jadi baju zirah itu cuma nutupin rasa takut ya? Bisa dibilang gitu. Ada update penting juga dari Brené soal penghinaan, humiliation, versus rasa malu, shame. Bedanya apa tuh? Dulu dia mikir penghinaan mungkin nggak separah rasa malu. Tapi riset baru nunjukin kaitan kuat antara dihina sama kekerasan. Wah, serius? Iya. Kalau kita merasa dihina, kita merasa nggak pantas diperlakukan gitu. Beda sama rasa malu di mana kita merasa pantas ngerasa jelek. Nah, rasa nggak pantas dihina ini yang bisa memicu agresi. Oh gitu, jadi lebih bahaya ya? Ini makin negasin kalau rasa malu dan penghinaan itu bukan alat efektif buat perubahan sosial, malah jadi alat penindasan. Oke, poin penting. Ngomongin soal kekuasaan power juga penting banget dalam kepemimpinan berani. Kenapa tuh? Pemimpin yang berani itu nggak takut ngomongin soal kekuasaan. Ada beda besar antara power over, kekuasaan atas orang lain buat ngontrol. Dominasi gitu ya? Iya, sama power with to within, kekuasaan bareng-bareng, memberdayakan, dan datang dari kesadaran diri. Kalau ada pemimpin yang nggak mau ngomongin kekuasaan, wah patut curiga tuh. Mungkin dia lagi nyalagunain atau pengen mempertahankan opsi itu. Jadi harus transparan ya soal power? Betul. Pemimpin berani justru ngajak diskusi soal kekuasaan, biar bisa dipastiin kekuasaan dipakai buat tujuan baik, bukan buat ego pribadi. Oke, clear. Nah, kita geser dikit yuk ke bab 8, soal transformasi organisasi. Transformasi ya, kata yang sering banget dipakai. Iya kan, mungkin banyak dari kita udah agak enak ya dengar kata transformasi. Kayaknya semua perubahan sekarang dilabelin transformatif. Bener juga. Tapi Brené ngasih definisi yang lebih tegas. Transformasi sejati itu perubahan total bentuk atau struktur, bukan sekedar perbaikan kecil atau ganti strategi. Jadi benar-benar berubah ya, bukan cuma polesan. Betul, ini proses yang butuh pembongkaran dulu sebelum bangun lagi. Ada kutipan keren dari penyair David Whyte yang dikutip. Gimana kutipannya? Transformasi itu kayak nabrak realitas saat ini dengan kecepatan tinggi dan lihat realitas itu hancur berkeping-keping pas tabrakan. Wah, kedengarannya ngeri ya. Tapi mungkin itu intinya. Kayaknya sih gitu. Ini nunjukin inti paradoks dari transformasi. Prosesnya itu harus bongkar, sekaligus melindungi bagian penting organisasi secara bersamaan. Bongkar tapi juga melindungi, gimana tuh maksudnya? Iya kan? Nggak mungkin semuanya dihancurin total, pasti ada inti atau nilai yang perlu dijaga. Tantangannya soal timing kapan waktu yang pas buat mulai bongkar. Dan kesiapan pemimpinnya ya? Nah, itu paling penting. Kesiapan pemimpinnya buat ngelematin proses yang susah dan seringkali menyakitkan ini. Contohnya menarik dari bos tim F1 Williams, James Falls. Oh iya? Gimana ceritanya? Dia sadar betul bilang, hancurkan segalanya buat musim 2023-2025. Ngorbanin hasil jangka pendek demi bangun fondasi baru buat regulasi 2026. Wah, berani banget ya? Ini butuh keberanian luar biasa kan? Nggak semua pemimpin siap nggak juara dulu demi menang besar nanti. Bener banget. Terus, gimana caranya biar transformasi berhasil? Brené mengidentifikasi 6 perangkat transformasi yang dibutuhin. Ada perangkat penilaian, pola pikir, keterampilan, alat bantu, pembinaan, dan sistem. Banyak juga ya perangkatnya? Yang menarik itu metafora burung Phoenix yang dia pakai. Phoenix ya, bangkit dari abu. Dulu dia pikir api itu cuma sesuatu yang harus dilewati buat bangkit dari abu. Tapi pemahaman barunya, api itulah transformasinya. Apinya itu transformasinya. Maksudnya? Proses terbakar dan hancurnya itu yang justru memungkinkan kelahiran kembali. Jadi nggak bisa cuma mau hasil akhirnya tanpa mau ngelewatin proses terbakarnya. Dalam banget ya metaforanya. Jadi harus mau merasakan sakitnya dulu ya? Kayaknya gitu. Proses transformasi ini juga bukan cuma soal ganti sistem atau perilaku, tapi butuh perubahan pola pikir yang mendalam. Pola pikir ya kuncinya. Dan ini harus didukung sama sistem organisasi yang baru. Ada kutipan James Clear yang dipajang di kantor Brené. Anda tidak naik ke level tujuan Anda jatuh ke level sistem Anda.
Wah, itu bagus banget. Artinya, sebagus apapun niat atau skill baru, kalau sistemnya nggak mendukung, misalnya sistem evaluasi masih menghargai cara lama, ya perubahan nggak bakal awet. Jadi sistemnya harus ikut berubah ya? Harus. Sistem harus dirancang buat mendukung pola pikir dan skill baru tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke obrolan yang cukup provokatif nih di bab 9, sama Ginny Clark, pakar rekrutmen eksekutif. Gini Clark ya. Oke. Pertanyaannya, kita ini sebenarnya butuh manajer atau cukup pemimpin aja? Wah, ini pertanyaan bagus. Gimana jawabannya? Brené sendiri ngaku awalnya dia punya bias, agak ngeremehin peran manajer. Mikirnya semua orang harusnya jadi pemimpin visioner gitu. Kayaknya banyak yang mikir gitu ya. Manajer itu kurang keren dibanding pemimpin. Iya kan? Tapi argumennya Gini Clark ini mencerahkan banget. Gimana argumennya? Dia negasin kalau manajemen dan kepemimpinan itu dua set keterampilan yang berbeda, walau kadang bisa ada di satu orang. Bedanya di mana? Manajemen itu fokusnya ke perencanaan, pengorganisasian, delegasi, problem solving. Biar tujuan tercapai, bikin sistemnya jalan. Oke, operasional gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kalau kepemimpinan lebih ke visi, pengaruh, empati, ambil resiko buat inspirasi orang capai sesuatu yang lebih besar. Jadi dua-duanya penting. Dua-duanya sama-sama penting di organisasi. Manajer itu bukan calon pemimpin atau pemimpin gagal. Mereka punya keahlian spesifik yang krusial buat bikin roda organisasi muter. Jadi nggak bisa dibandingin mana yang lebih baik ya? Bukan soal lebih baik, tapi soal peran dan skill yang beda. Yang ditekankan Ginny justru pentingnya kualitas dasar manusia. Kualitas dasar. Kayak gimana tuh? Atau pemimpin, ya harus punya ini. Oke, jadi dasarnya harus bener dulu ya orangnya ya? Betul. Masalahnya seringkali bukan di beda perannya, tapi karena banyak orang di posisi manajer atau pemimpin yang nggak punya kualitas dasar ini. Statistik Gallup yang dikutip itu ngeri juga ya. Yang mana tuh? 82% perusahaan ngaku salah pilih orang buat jadi manajer. 82%? Gede banget. Iya, ini nunjukin masalahnya serius. Banyak manajer nggak punya skill dasar buat ngelola atau mimpin dengan benar. Wah, pantesan banyak masalah ya di tempat kerja. Brené cerita momen ahanya pas sadar dia udah ngeremehin peran manajer. Kenapa dia ngeremehin? Mungkin karena dia pribadi lebih suka puisinya kepemimpinan daripada pipa ledengnya manajemen, ngutip James March. Puisi sama pipa ledeng ya. Iya, dia jadi ingat manajer-manajer hebat yang dia kenal. Yang disayang timnya, karena jago ngatur kerjaan, mastiin semua lancar, dan peduli sama timnya. Itu kan skill manajerial yang solid banget. Bener juga ya. Manajer yang bagus itu bikin kerja jadi enak. Betul. Obrolan ini nyentuh soal Gen Z di kerjaan juga ya katanya. Iya. Kata Ginny, tantangan sama Gen Z itu sebagian karena manajer mereka kurang ngasih feedback konstruktif. Oh, jadi Gen Z kutu feedback ya? Banget. Padahal, tanggung jawab dasar manajer itu yang ngasih pelatihan dan feedback, terutama yang real time. Ini nyambung ke idenya Ginny. Jelas itu baik hati. Jelas itu baik hati. Maksudnya? Ngasih kejelasan, ngasih feedback yang jujur, walau kadang nggak enak didengar, itu bentuk kebaikan yang sesungguhnya buat perkembangan orang itu. Daripada cuma manis-manis tapi nggak ngebantu ya? Nah, itu dia. Poin terakhir dari Ginny Clark itu, soal beda antara bersikap baik hati, kind, sama sekedar baik, nice. Bedanya tipis kayaknya ya? Kelihatannya, tapi dampaknya beda. Kalau baik hati, kita berani nyampein apa yang perlu didengar orang itu buat berkembang, walau mungkin susah. Oke. Kalau cuma baik, kita seringnya cuma nyampein apa yang pengen didengar biar nggak ada konflik atau nggak enak. Biar aman gitu ya? Iya, tapi buat bangun trust dan respect jangka panjang, kita perlu lebih sering jadi baik hati daripada cuma sekedar baik. Masuk akal banget. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini ya. Panjang juga ya pembahasannya? Iya, mulai dari nerima ketidakpastian, pakai negative capability, pentingnya mikir ulang kayak ilmuwan, ngasah skill pemimpin berani lewat kerentanan. Ngelewatin api transformasi, sampai mikir ulang peran manajer. Betul. Kira-kira apa nih artinya buat Anda para pendengar? Gimana hubungan Anda sama ketidakpastian dan kerentanan sekarang? Gimana Anda pengen hadir sebagai pemimpin, manajer, atau anggota tim setelah dengar insight ini? Mana yang paling klik? Mungkin pemikiran penutup yang bisa direnungkan ya. Dari semua sumber ini, kayaknya ada benang merah deh. Apa tuh benang merahnya? Kekuatan sejati, kepemimpinan yang efektif, bahkan manajemen yang baik itu, ternyata bukan soal punya semua jawaban atau lari dari kesulitan.
Tapi soal apa dong? Kekuatan justru ada di keberanian buat tetap ada dalam pertanyaan. Dalam ketidakpastian itu, kekuatan ada di kemauan buat belajar dari proses menghancurkan sesuatu, termasuk asumsi-asumsi lama kita sendiri. Belajar dari kehancuran ya? Dan kekuatan ada di menghargai kontribusi berbeda yang dibutuhin buat jalan di dunia yang kompleks ini. Mungkin transformasi terbesar itu justru dimulai dari cara kita ngelihat diri sendiri dan orang lain dalam sistem ini. Pertanyaan bagus tuh. Kira-kira asumsi lama apa ya yang mungkin perlu Anda hancurkan biar bisa melangkah lebih otentik dan efektif? Pertanyaan yang bagus buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menemani kami membongkar sumber-sumber inspiratif ini. Terima kasih juga. Sampai ketemu di pembahasan mendalam berikutnya. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Dunia ini kan rasanya makin kompleks ya. Informasi datang terus-menerus. Gimana caranya kita bisa tetap update tapi ya nggak kewalahan gitu. Hari ini kita mau coba bedah nih beberapa gagasan kunci dari sumber-sumber menarik yang Anda bagikan. Ada soal kepemimpinan, ketahanan, terus juga gimana tetap jernih di tengah perubahan. Anggap aja sesi ini semacam rangkuman lah ya buat Anda biar dapat intisarinya. Kita bakal bahas soal tegangan antara struktur sama kebebasan di organisasi. Terus kenapa sih kejelasan misi itu jadi penting banget? Nanti kita dengar juga pandangan dari seorang futuris tentang gimana hadapi masa depan yang ya penuh ketidakpastian ini. Ada juga alat praktis buat kesadaran diri. Dan, nah ini menarik. Kita bongkar makna kehadiran atau presence dalam memimpin. Ternyata mungkin beda dari yang kita kira. Oke, misi kita hari ini menggali butir-butir paling berharga dari semua ini untuk Anda. Yuk, kita mulai aja pembahasannya. Sumber pertama ini langsung nunjukin satu dilema ya. Dilema klasik di organisasi. Antara butuh presisi operasional, James March nyebutnya pipa ledeng atau plumbing gitu, sama pentingnya ruang buat kreativitas, buat ambil resiko. Nah ini disebutnya puisi atau poetry. Dulu mungkin bisa dipisah ya, tapi sekarang Kayaknya udah nggak bisa ya. Justru itu. Semua lini, dari sales, HR, operasional, kayaknya dituntut punya dua-duanya. Ambil contoh aja di tim penjualan deh. Dulu mungkin cukup, oke, saya butuh 4 unit AC, speknya ini, kapan kirim, selesai. Nah sekarang, percakapannya sering jadi lebih kompleks. Misalnya, kami lagi coba capai target X nih, tantangannya Y, solusinya kami belum yakin, tapi tekanannya tinggi. Bisa bantu mikirin nggak? oh, jadi bukan cuma jual barang ya, tapi udah masuk ke ranah kemitraan strategis gitu ya, bantu mikirin solusi bareng. Iya, betul. Ikut mendefinisikan masalahnya klien, kadang-kadang ini kan butuh kolaborasi yang, wah, jauh lebih dalam. Nggak cuma antar orang, tapi antar perusahaan juga. Dan ini syaratnya orang-orang yang terlibat itu harus benar-benar paham mengapa organisasinya ada, misi intinya apa. Mereka harus bisa, gimana ya, menyeimbangkan tuntutan internal yang operasional tadi sama kebutuhan bangun hubungan eksternal. Kepercayaan itu penting banget. Tanpa visi puisi yang jelas, pipa ledeng secanggih apapun jadi nggak relevan. Tapi ya sebaliknya juga, tanpa pipa ledeng yang oke, puisi cuma mimpi. Iya ya, keduanya harus jalan bareng. Terus, gimana caranya organisasi menjaga keseimbangan ini? Kan kompleks ya? Nah, sumber ini menggarisbawahi satu hal fundamental, kejelasan misi. Tapi bukan cuma slogan di dinding loh ya, maksudnya pemahaman yang mendalam di tiap level. Kenapa sih kerjaan mereka itu penting? Ada cerita bagus banget dari RS anak St. Jude di Memphis. Penulis sumber ketemu staf dapur. Oh iya, saya baca itu. Yang ditanya kerjaannya apa, terus jawabannya bukan nyiapin makanan ya? Bukan. Jawabannya mantap banget. Saya menyembuhkan kanker. Luar biasa kan? Wow. Dia sadar betul kalau perannya nyiapin makanan buat pasien, keluarga, staf medis itu bagian krusial dari misi besar nyelamatin nyawa anak-anak. Kejelasan kayak gini nih yang bikin orang nggak jadi kecil, nggak cuma mikirin kerjanya sendiri dan lupa gambaran besarnya. Ini jadi ingat konsep batas sistem yang permeable itu ya. Kalau tim terlalu tertutup, cuma lihat ke dalam, ya jadi kaku, nggak relevan sama dunia luar. Jadi kejelasan misi bantu buka batas itu. Tepat sekali. Tanpa paham konteks yang lebih luas,
kenapa tugas ini penting, siapa dampaknya, konsekuensinya apa, tim bisa kejebak miopi, picik gitu. Mungkin mereka efisien banget, tapi ngerjain hal yang salah atau udah nggak relevan lagi. Orang butuh konteks biar bisa kreatif dan kritis. Sumber ini bahkan nawarin kerangka praktis ya buat mastiin pemahaman mengapa ini nyebar. Namanya 5C. Konteks, color, detail warna, connective tissue, kaitan, cost, biaya, dan konsekuensi. Ini bukan checklist doang katanya, tapi kayak kacamata buat lihat masalah. Ada contohnya kan ya? Tim diminta CFO kumpulin data biaya transportasi. Dugaannya karena harga BBM naik. Iya, awalnya mereka ya oke aja siap kerjain. Tapi pas coba pakai 5C-nya, konteksnya apa sih? Detail datanya gimana? Nyambungnya ke data lain? Biaya ngumpulinnya? Konsekuensinya kalau salah? Mereka jadi ragu. Nah, dari diskusi itu, baru ketahuan kalau data yang diminta CFO itu sebenarnya nggak akan jawab akar masalahnya. Biang keroknya ternyata kombinasi sopir tetap baru, lembur naik, sama vendor ban baru yang jelek, sering ganti. Oh, jadi 5C ini bantu geser fokus ya? Dari cuma cari data buat ngepasin asumsi, jadi benar-benar cari akar masalahnya apa? Betul. Sekaligus mendorong orang di semua level buat mikir strategis. Katanya Gen Z suka banget loh pendekatan mengapa kayak gini. Contoh kejelasan misi ini emang kelihatan di mana-mana sih ya. Liverpool FC, You'll Never Walk Alone-nya itu kan kuat banget. NASA gabungin presisi teknis gila sama ide liar. Atau Rise 360 itu inovasi teknologi kesehatan murah. Pemutar salad jadi alat sentrifuge darah. Keren banget. Sama HEB, toko kelontong di Texas itu, mereka siap banget hadapi bencana karena misinya jelas. Orang Texas bantu orang Texas. Kesiapan mereka itu bukan untung-untungan, tapi emang buah dari misi. Nah, ngomongin kesiapan hadapi perubahan nih, sumber berikutnya bawa kita ke Amy Webb. Seorang futuris strategis ya. Iya betul. Dia punya metafora yang menurut saya kena banget. Menyetir mengikuti slip atau steering into the slide. Pernah nggak sih Anda ngalamin mobil slip di jalan licin? Pasti refleks pertama, injek rem kenceng-kenceng kan? Haha, iya. Dan itu secara fisika malah sering bikin makin parah ya. Kita kan nggak bisa kontrol semua variabelnya. Licinnya seberapa, kondisi ban gimana. Ngerem mendadak bisa bikin mobil muter nggak karuan. Pelan-pelan. Nanti mobilnya mulai respons, gerak ke arah lain, ya kita ikuti lagi arah barunya itu. Intinya bikin banyak keputusan kecil, cepat tapi terukur buat ngurangin ketidakpastian. Sambil nerima kalau kita nggak pegang kendali penuh. Wah, ini relevan banget sih buat zaman sekarang ya. Kita kan dibombardir ketidakpastian terus. Banget. Webb juga menyoroti fenomena yang dia sebut teknologi supercycle. Ini konvergensi dari 3 pilar teknologi. AI, jaringan sensor canggih kayak IoT gitu, sama bioteknologi. Nah, kombinasi ketiganya ini menurut Webb mulai menciptakan semacam kecerdasan hidup atau living intelligence. Sistem yang bisa ngerasain, belajar, adaptasi, bahkan evolusi sendiri. Implikasinya apa tuh? Di satu sisi, inovasi bisa meledak ya. Kayak sistem kesehatan yang super personal, material yang bisa benerin diri sendiri. Tapi sisi lainnya, Iya, disorientasi besar. Organisasi, individu yang nggak bisa adaptasi bakal ketinggalan jauh. Dan cepet banget. Kesenjangannya bisa melebar drastis, bukan lagi soal dekade, tapi mungkin hitungan bulan. ngeri juga ya. Ini nyambung sama pengamatan penulis sumber di lapangan. Banyak perusahaan tuh jor-joran investasi AI, tapi lupa sisi manusianya. Manajemen perubahan, dukungan psikologis buat karyawan, itu sering kelewat. Akibatnya, ya resistensi, orang jadi takut. AI malah dilihat sebagai ancaman, bukan alat bantu. Adopsinya jadi lambat. Pesan web di laporan tren 2025-nya memang cukup keras ya. Katanya kita mungkin udah lewatin beberapa points of no return. Keputusan 5 tahun ke depan ini krusial banget buat arah peradaban. Dan tujuannya bukan jadi dukun yang nebak masa depan dengan tepat. Tapi gimana bikin keputusan terbaik saat ini dengan pemahaman soal kemungkinan arah masa depan itu. Oke. Ini nyambung juga ke tren lain. Era perusahaan teknologi raksasa yang jalan sendiri itu kayaknya mulai selesai. Kompleksitas, terutama soal data dan AI, itu mendorong kemitraan yang rumit. Kolaborasi antar perusahaan jadi kunci. Berarti butuh gaya kepemimpinan yang beda lagi dong? Iya, kepemimpinan relasional yang kuat.
mampu bangun kepercayaan secara eksplisit, bahkan sama kompetitor mungkin. Terus berani ngobrolin hal sulit, tujuan bareng, bagi resiko, etika. Nah, skill ini yang sayangnya belum banyak kelihatan matang. Oke, setelah lihat tantangan dari luar dan perlunya nyetir ikutin sleep, sumber lain ngajak kita lihat ke dalam diri nih. Ada alat refleksi yang kayaknya berguna banget. Praktik di atas, di bawah garis. Ah, iya. Above below the line practice. Garis pemisahnya itu sederhana, tapi kuat. Rasa takut. Kalau kita lagi di atas garis, kita mungkin masih ngerasa takut atau cemas, tapi kita sadar, kita nggak dikendalikan sama rasa takut itu. Kita masih pegang kendali respons kita. Sebaliknya, kalau di bawah garis, Nah, kalau di bawah garis, kita bertindak karena rasa takut itu. Sering nggak sadar malah. Rasa takutnya itu yang ngebajak pikiran sama perilaku kita. Kalau pakai model drama triangle itu, peran di bawah garis biasanya jadi pahlawan, ngerasa harus nyelamatin semua, penjahat, nyalain orang lain, atau korban, merasa nggak berdaya. kalau di atas garis, pakai empowerment dynamic, perannya jadi pencipta, fokus hasil, penantang, menantang asumsi secara positif, atau pelatih, bantu diri dan orang lain tumbuh. Contohnya gimana tuh di kerjaan? Misal nih, ada kesalahan kirim email penting di internal. Respons di bawah garis mungkin gini, ya ampun gini lagi, ini bikin saya kelihatan jelek, udah biar saya aja yang ngerjain, nggak ada yang ngerti beban saya. Wah, itu kedengaran campur aduk ya. Ada pahlawan, korban, nyalahin juga tersirat. Bisa jadi. Nah, kalau respons di atas garis gimana? Bukan berarti nggak boleh kesel loh ya. Terus gimana? Langkah pertamanya justru sadar dulu. Wah ini bikin saya kepicu nih, saya lagi di bawah garis. Terus ambil jeda. Mungkin bilang ke tim, oke saya butuh waktu sebentar. Setelah lebih tenang, baru balik lagi. Dengan niat cari solusi bareng. Oke yuk kita bedah kenapa ini bisa terjadi, belajarnya apa, gimana biar nggak keulang. Ini sikap pencipta, fokus solusi, penantang, bedah masalah, dan pelatih belajar bareng. Kemenangan kecilnya itu ada di kesadaran, penamaan emosi, sama jeda itu sendiri. Ini bukan bakat, tapi latihan. Poin soal jeda itu kunci ya. Menarik juga bahwa kadang kita nggak sadar takut, tapi munculnya sebagai marah atau defensif. Kalimat kayak, biar saya aja deh, atau toh nggak ada yang peduli. Itu bisa jadi sinyal ya? Bisa jadi, dan ini nyambung banget sama cara kita lihat pengalaman sulit, termasuk kegagalan. Dr. Sarah Lewis bilang, kata gagal itu sendiri bermasalah. Begitu kita mulai ubah narasinya, lihat itu sebagai data, iterasi, proses belajar, dia berhenti jadi titik akhir yang negatif. Transformasi itu datang dari cara kita memilih cerita soal pengalaman itu. Jadi, soal bagaimana kita membingkainya kembali ya? Betul, dan kayak bangun otot kata Bonitsui. Pertumbuhan itu justru datang dari stres, dari kerusakan kecil yang memicu perbaikan. Perlu nggak nyaman dikit buat jadi lebih kuat. Oke, dari dalam diri kita pindah keluar nih. Soal bagaimana kita tampil. Sering banget dengar istilah executive presence. Tapi sumber ini kok kritis ya? Iya, cukup kritis. Katanya, istilah ini sering bias, dipakai secara samar buat nilai orang berdasarkan stereotip. Misalnya, perempuan atau introvert dianggap kurang berwibawa padahal bukan soal kompetensi. Penulisnya cerita pengalaman pribadi. Dia dipuji punya executive presence kuat habis meeting, tapi pas dia tanya balik, maksudnya gimana ya? Terus jawabannya apa? Jawabannya, karena dia kuasai detail, pertanyaannya tajam, berani nantang asumsi. Nah, respon penulisnya, loh, itu bukan presence, itu persiapan. Dia riset berjam-jam sebelum meeting sebagai bentuk respek ke peserta lain. Jadi argumennya, kehadiran yang otentik itu bukan soal karisma atau penampilan, tapi hasil kerja keras, persiapan, keberanian intelektual, plus kerendahan hati. Sumber ini malah nawarin analogi lain yang lebih kuat katanya. Dari American Football, pocket presence. Pemain lawan total beratnya bisa 1 ton, nyerbu dari mana-mana, waktu cuma 3 detik. Tapi dia harus tetap tenang, lihat lapangan, baca gerakan, percaya sama teman, dan bikin keputusan cepat di bawah tekanan. Pelatih Steve Sarkisian yang diwawancara bilang pocket presence itu akarnya di keberanian, berani hadapi ancaman. Dari situ baru tumbuh keyakinan. Musuh utamanya 2, ketakutan yang bikin main terlalu aman, ragu-ragu, sama kesombongan yang bikin ceroboh. Dua-duanya merusak. Sarkisian juga bilang, kemampuan di kantong ini nyambung banget sama kepemimpinan di luar lapangan. Soal hubungan, kepercayaan, rasa saling punya di tim.
Jadi, kualitas-kualitas pocket presence ini, kesadaran situasi, tenang di bawah tekanan, percaya diri dan tim, tegas bertindak, itu yang disebut grounded confidence ya. Keyakinan yang beralas. Betul, ini lebih dalam dari sekedar citra. Dan ini bukan cuma buat atlet atau CEO, ini skill hidup. Buat ngasuh anak, bangun hubungan, bisa relevan di mana aja. Lalu, gimana cara kita bangun grounded confidence ini? Sumber ini nunjuk 2 fondasi kognitif. Punya reference sets, kumpulan acuan atau kerangka pikir, yang kaya sama kemampuan pattern recognition, pengenalan pola yang tajam. Cara ngasahnya gimana? Cuma perdalam skill teknis aja? Justru bukan cuma itu, malah dibangun lewat belajar lintas disiplin, baca sastra, filsafat, sejarah, seni, paham sistem sosial, bahkan matematika dasar. Pembelajaran luas ini yang bikin kamus mental kita kaya, jadi bisa lihat pola dan koneksi yang nggak kelihatan orang lain. Sumber ini agak nyentil juga sih. Beberapa tokoh teknologi nyuruh anaknya belajar seni liberal, tapi buat publik nyaranin skill teknis sempit. Ada gap di situ. Jadi perlu sengaja belajar luas ya? Perlu kesengajaan, betul. Oke, mari kita coba rangkum ya perjalanan kita hari ini. Kita udah lihat gimana pentingnya kejelasan misi jadi jangkar, biar puisi dan people ledeng bisa jalan bareng. Kita belajar soal nyetir ikuti slip ala Amy Webb buat hadapi ketidakpastian, terus ada alat praktis di atas di bawah garis buat sadar diri dan kelola rasa takut. Kita juga diajak lihat kegagalan bukan akhir, tapi data buat transformasi. Dan terakhir, kita gali grounded confidence, keyakinan otentik dari persiapan, berani, rendah hati, sebagai alternatif buat executive presence yang kadang dangkal. Kalau ditarik benang merahnya ya, semua ini nyambung dan ujung-ujungnya ke satu hal. Pentingnya terus-menerus belajar secara luas. Bangun referensi sets yang kaya, asar kemampuan pattern recognition, itu latihan dasar buat navigasi dunia yang makin kompleks ini. Ini bukan soal milih antara baca buku atau scroll medsos aja ya, tapi soal kesengajaan kita buat cari pemahaman yang lebih dalam dan beragam tentang dunia, tentang diri sendiri. Mengutip Donella Meadows, pemikir sistem hebat. Kalau Anda nggak tahu harus ngapain, jangan menggertak atau diam membeku. Tapi belajarlah. Caranya belajar ya lewat eksperimen. Langkah kecil, pantau terus, dan mau ubah arah kalau tahu lebih banyak. Nah, pertanyaan penutup buat refleksi Anda. Dari semua yang kita bahas tadi, kejelasan misi, grounded confidence, belajar luas, langkah kecil eksperimental apa, pemantauan apa, atau mungkin koreksi arah apa yang perlu Anda pertimbangkan dalam hidup atau pekerjaan Anda sekarang? Sampai jumpa di sesi telaah kita berikutnya. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali. Kali ini nih kita mau coba gali lebih dalam satu gagasan penting dari materi yang Anda bagikan. Soal membangun, apa ya istilahnya, keyakinan yang membumi. Atau grounded confidence. Iya, grounded confidence. Nah, ini bukan sekedar percaya diri yang biasa kita dengar gitu ya. Kayaknya lebih dalam, ada kaitannya sama kesadaran diri, kepemimpinan, terus gimana kita bisa tetap teguh gitu di dunia yang kayaknya berubah terus. Betul sekali. Jadi misi kita sekarang ini ya, kita coba urai bareng-bareng apa sih grounded confidence itu sebenarnya. Terus kita bongkar juga elemen-elemen kuncinya, ya pola pikirnya, keahliannya, apa aja yang jadi fondasi gitu. Oke. Dan ini menurut saya relevan banget loh. Nggak cuma buat pemimpin, tapi ya buat siapa aja lah yang pengen ngerasa lebih kokoh gitu, lebih autentik di kerjaan, di kehidupan sehari-hari juga. Ini menarik. Kenapa justru gagal itu malah bisa jadi bagian penting buat ngebentuknya? Nah, itu dia. Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Sumbernya ini mulai dari definisi yang menurut saya menarik. Grounded confidence itu katanya bukan keyakinan yang muncul dari sombong atau arogan gitu ya. Bukan. Tapi dari kesadaran diri, dari keberanian, terus dari latihan yang terus-menerus. Ada penekanan kuat banget di proses belajarnya. Bahkan ada istilah unlearning ya. Melupakan kebiasaan lama. Iya, unlearning. Jadi belajar sekaligus melupakan yang nggak perlu. Berani nyoba, kadang gagal, tapi bangkit lagi. Katanya sih didorong disiplin sama rasa senang dalam prosesnya itu. Proses menuju mastery atau penguasaan. Yang langsung kerasa unik tuh nuansa paradoksnya ya. Disebutnya ini jenis keyakinan paling berani, tapi anehnya nggak pernah jadi sombong gitu. Gimana tuh maksudnya?
Akarnya itu dirasa ingin tahu yang dalam banget soal diri kita, soal dunia. Tapi uniknya, rasa ingin tahu itu justru butuh dasar pengetahuan dulu soal diri kita. Jadi kayak lingkaran gitu. Oh, oke. Makanya ini bukan tujuan akhir, bukan sesuatu yang oke udah nyampe, selesai. Tapi lebih kayak perjalanan terus-menerus nggak ada habisnya. Sumbernya kan ngutip Richard Rorty. Iya. Dia bilang kita ini justru lebih banyak tumbuh secara spiritual pas bikin kesalahan dibanding pas semuanya mulus-mulus saja. Jadi kegagalan itu meskipun rasanya nggak enak ya, rentan gitu, Iyalah. tapi jadi guru yang paling jujur sebenarnya dalam proses ini. Ini penting nih kayaknya buat digarisbawahi ya. Bedanya sama pemahaman percaya diri yang umum. Kan seringnya kalau kita ngomongin pede itu fokusnya ke hasil luar ya. Kelihatan meyakinkan, berani ngomong gitu. Betul tampilannya. Nah, kalau grounded confidence ini lebih ke fondasi di dalamnya ya. Soal proses ngebangun kekuatan dari dalam. Yang mungkin nggak selalu kelihatan gemerlap gitu dari luar. Tepat sekali. Dan buat bangun fondasi itu sumbernya pakai analogi bagus nih. Kayak ngelatih otot inti atau core tubuh kita. Oke, olahraga ya. Iya, persis. Ada beberapa keahlian dasar banget yang perlu dilatih terus-terusan. Disebutnya kayak latihan kettlebell. Fundamental tapi krusial. Kenapa kettlebell? Ya mungkin karena latihannya mendasar tapi efeknya ke seluruh tubuh gitu ya. Intinya, kalau si inti ini lemah, kita jadi cenderung pakai otot kompensasi. Maksudnya otot kompensasi. Cara-cara instan atau dangkal buat kelihatan kuat, tapi sebenarnya nggak efisien, gampang cedera pas kena tekanan beneran. Oke. Menarik. Coba kita bedah deh beberapa latihan kettlebell fundamental ini. Yang paling dasar banget disebut itu kesadaran diri, self-awareness. Ya, klasik tapi penting banget. Sumbernya ngutip Daniel Goleman. Definisinya itu pemahaman mendalam soal emosi kita. Kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dorongan diri kita, gitu kan ya? Iya, betul. Orang yang punya kesadaran diri kuat itu katanya cenderung lebih jujur ya ke diri sendiri ya ke orang lain. Jadi nggak terlalu kritis ke diri sendiri. Nggak terlalu kritis tapi juga nggak punya harapan muluk yang nggak realistis gitu. Seimbang lah. Terus gimana cara bangunnya? Kata sumbernya rasa ingin tahu yang tulus. Bukan ngejudge diri sendiri ya, tapi nanya, kenapa ya reaksi gue gini pas ide gue ditantang tadi? Atau apa sih sebenarnya yang gue rasain waktu itu? Refleksi gitu ya? Iya, ada contoh bagus tuh dari program magang di sumbernya. Peserta diajak refleksi perubahan perilaku mereka pas nerima kritik. Ternyata buat banyak orang, itu pertama kalinya loh mereka benar-benar mikirin apa yang terjadi di dalam diri mereka pas situasi sulit. Wah, serius? Iya, makanya sumbernya juga nekenin pentingnya dukungan dari luar. Feedback dari orang yang kita percaya, pelatih, terapis, mentor. Oh, jadi nggak harus sendirian ya? Justru dianjurkan nggak sendirian, ini dinormalisasi kok. Kayak atlet aja kan biasa punya pelatih fisik, pelatih mental, nggak aneh. Bener juga. Nah, ini mungkin pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih Anda sengaja cari atau benar-benar terbuka nerima feedback jujur buat lebih kenal diri sendiri? Nah itu dia, terkait erat sama kesadaran diri itu ada metakognisi. Metakognisi. Agak teknis ya kedengarannya? Haha, iya istilahnya agak akademis. Tapi intinya sebenarnya simpel kok. Mikirin cara kita mikir. Udah gitu aja. Mikirin cara kita mikir. Gimana tuh? Ya kayak kita nanya ke diri sendiri, gimana sih gue tahu apa yang gue tahu sekarang? Atau cara belajar gue yang paling efektif tuh gimana ya? Atau ada nggak ya bias-bias yang mungkin ngaruh ke cara gue lihat dunia? Oh, jadi kayak kita jadi pengamat buat pikiran kita sendiri gitu ya, biar nggak gampang kejebak. Persis, ini pertahanan utama kita dari yang namanya bias kognitif. Jebakan mental itu loh, yang bikin kita ngerasa udah paling bener, padahal mungkin aja salah total. Contohnya apa aja tuh bias kognitif? Sumbernya nyebut beberapa. Kayak bias konfirmasi, kita cenderung cari bukti yang dukung apa yang udah kita percaya aja. Atau bias keinginan, kita lihat apa yang pengen kita lihat. Dan yang paling ironis, ada bias saya nggak bias. Ngerasa diri sendiri paling objektif. Itu sih sering ya? Banget. Nah, salah satu efek menarik dari kurangnya metakognisi ini namanya efek Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. Pernah dengar tuh? Yang orang nggak kompeten tapi ngerasa jago itu bukan?
Nah, itu dia. Anda mungkin pernah ngalamin atau lihat sendiri. Orang yang kemampuannya kurang di satu bidang malah cenderung pede banget ngelebih-lebihin kemampuannya. Terus sebaliknya? Sebaliknya, orang yang kompeten banget, yang ahli, kadang malah ngeremehin keahliannya. Karena buat dia itu gampang banget, jadi dia pikir, ya semua orang juga bisa. Ada cerita lucu di sumbernya soal ini ya, yang main air gitar itu. Iya, itu contoh bagus banget. Ada orang pede banget, bisa mainin riff gitar lagu rock terkenal, padahal seumur hidup belum pernah megang gitar beneran. Cuma jago main air gitar puluhan tahun. Terus? Anaknya ngingetin, ya 40 tahun main air gitar nggak otomatis bikin bisa main gitar beneran kali. Nah, itu Dunning-Kruger banget. Pesannya jadi apa dong? Pesannya jelas, semua kelihatan gampang sampai Anda nyoba sendiri. Obatnya bukan cuma disuruh rendah hati gitu aja, tapi mulainya dari metakognisi dulu. Mikirin gimana kita bisa sampai ke kesimpulan kita itu. Nah, itu yang nanti nuntun ke kerendahan hati yang asli. Oke, paham. Jadi bukan rendah diri ya, tapi rendah hati yang berdasarkan pemahaman. Betul, dan ada sisi lainnya juga. Contohnya pemimpin yang frustrasi, kok tim gue nggak bisa mikir strategis sih? Padahal dia sendiri nggak sadar langkah-langkah apa aja yang dia lakuin pas dia mikir strategis. Oh, jadi dia nggak bisa ngajarinnya. Nah, itu dia. Pas prosesnya coba dipetain, baru dia kaget. Oh, ternyata ini bukan bakat alami toh. Ini kan serangkaian keahlian yang bisa dipelajarin. Dia kurang metakognisi soal proses mikirnya sendiri. Jadi metakognisi ini bantu kita kenali overconfidence sekaligus underconfidence. Sip, fondasi berikutnya nih, yang nggak kalah penting katanya. Kesadaran dan regulasi emosi. Nah, ini juga penting banget. Kita kan makhluk emosional ya, mau nggak mau. Sumbernya bilang masalah umumnya banyak orang tuh kosakata emosinya terbatas banget. Seringnya cuma marah, sedih, seneng, udah. Iya, 3 itu aja. Padahal kan emosi macam-macam banget ya. Sumbernya ngutip Wittgenstein, filsuf itu, batas bahasaku berarti batas duniaku. Dalam tuh. Maksudnya, kalau kita nggak punya kata buat ngegambarin rasa malu atau kecewa, kagum, jijik, cemas secara spesifik, gimana kita bisa paham? Gimana ngelolanya? Atau ngomonginnya ke orang lain? Ini nyambung ke konsep granulasi emosional dari Susan David. Kemampuan kita ngasih label yang pas ke perasaan kita itu dampaknya gede banget loh. Gede gimana? Ya bisa bantu kita ngelola naik turunnya emosi jadi lebih baik. Terus kita bisa komunikasiin kebutuhan kita lebih jelas. Ujung-ujungnya ya kesejahteraan kita ningkat. Emosi itu kan sebenarnya data penting ya. Data. Iya, sinyal. Nah, bahasa itu bantu kita ngebaca dan mahamin data atau sinyal itu. Bahkan, bahasa itu nggak cuma ngegambarin, tapi bisa juga ngebentuk pengalaman emosi kita loh. Wah, menarik. Selain kosakata emosi, ada juga soal ngelola sistem saraf ya. Sumbernya bedain stres sama kewalahan atau overwhelm. Betul. Stres itu katanya kayak main whack-a-mole. Sibuk, pusing, tapi ya masih bisa diatasi lah. Masih main di arena. Terus kalau overwhelm? Nah, kalau overwhelm atau kewalahan itu, kita udah kayak ninggalin arena permainan sambil nangis. Udah nggak sanggup lagi. Ngerasa hidup ini jalannya kecepetan banget buat kita kelola. Waduh, terus penangkalnya apa dong? Sumbernya nyaranin jeda. Ciptain kekosongan sejenak. Atau lakuin aktivitas main yang mindful. Santai tapi sadar gitu. Terkait ini ada juga soal kecemasan ya, anxiety. Iya, penting buat nggak langsung panik pas kita ngerasain cemas. Sumbernya ngutip Harriet Lerner. Dia bilang mekanisme coping kayak khawatir berlebihan atau ngehindar total, itu seringnya malah nggak bantu buat jangka panjang. Justru memperburuk. Bisa jadi, tapi ada kabar baiknya juga. Kayak kecemasan, ternyata ketenangan atau calm itu juga bisa nular loh. Oh iya? Iya, ketenangan itu didefinisiin sebagai kemampuan kita nyiptain perspektif dan kesadaran, mindfulness, sambil ngelola reaktivitas emosi kita. Dan ini lagi-lagi keahlian yang bisa dilatih. Ada tips praktis nggak dari sumbernya? Ada. Salah satunya, pas kita mulai ngerasa panik nih, coba tanya ke diri sendiri. Apakah gue punya cukup informasi valid buat sepanik ini? Menarik. Jawabannya sering kali? Seringnya sih enggak. Nah, pertanyaan simpel itu bisa bantu kita ngasih jeda, dapetin perspektif lagi. Oke, jadi setelah fondasi internal ini kebangun, kesadaran diri, metakognisi, regulasi emosi, baru kita bisa lanjut ke keahlian lain yang nguatin grounded confidence ini ya? Betul. Salah satunya yang penting banget adalah kerendahan hati, humility. Ini sering banget disalahpahami. Disalahpahami gimana? Dikira rendah diri atau lemah gitu ya?
Nah, itu dia. Padahal sumbernya ngasih definisi yang beda banget. Kerendahan hati itu kombinasi antara 1, keterbukaan buat terus belajar, plus 2, penilaian yang seimbang dan akurat soal kontribusi kita, ya kekuatan kita, ya keterbatasan kita, ya area yang mana kita bisa tumbuh. Jadi bukan minder ya? Bukan. Ini justru kebalikannya dari hubris atau kesombongan. Ada kutipan bagus di sumbernya. Saya di sini untuk melakukan yang benar, bukan untuk merasa benar. Wah, kena banget tuh. Dan ini juga bukan sekedar sikap pasif nunduk-nunduk gitu. Termasuk di dalamnya itu kerendahan hati intelektual. Kesediaan kita buat ngaku kalau kita mungkin salah, terus terbuka sama informasi baru yang nantang keyakinan kita. Ada contohnya ndak? Sumbernya nyebut pelatih Dola, Arne Slot, dia punya ego, jelas, tapi dia disiplin buat praktekin kerendahan hati. Jadi ini pilihan sadar, latihan aktif. Dan ini nyambung lagi ke metakognisi tadi kan, susah buat rendah hati kalau kita nggak sadar sama potensi bias di pikiran kita sendiri. Bener juga. Keahlian kekuatan lainnya nih, yang juga penting banget, rasa ingin tahu mendalam, deep curiosity. Iya, bukan sekedar kepo basa-basi ya. Bukan, tapi rasa ingin tahu yang benar-benar dorong kita buat, ngenalin adanya celah di pengetahuan kita. Terus kita jadi aktif investasi emosi dan kognitif buat nutup celah itu. Lewat eksplorasi, lewat belajar. Ini butuh kerentanan loh sebenarnya. Kerentanan gimana? Ya karena buat benar-benar ingin tahu secara mendalam, kita harus rela ngaku kalau kita nggak tahu. Berani nanya yang mungkin bikin kita kelihatan bodoh. Siap ngadepin informasi yang mungkin nggak nyaman atau bahkan ngubah cara pandang kita. Berat juga ya? Tapi perlu. Sumbernya ngutip. Masa depan milik mereka yang penuh semangat mencari pemahaman. Rasa ingin tahu ini jadi bensin buat kita tumbuh dan adaptasi. Ngomongin adaptasi, ini bawa kita ke kelompok ahlian berikutnya ya. Keahlian berpikir, our thinking. Nah iya, di dunia yang kompleks dan berubah cepat ini, cara kita mikir jadi krusial banget. Salah satu yang disorot banget itu berpikir kritis, critical thinking. Definisinya sih simple ya. Kemampuan analisis dan evaluasi informasi yang disajiin sebagai fakta. Tapi prakteknya... Prakteknya makin susah ya sekarang. Di era informasi banjir gini, banyak yang nggak jelas, bener apa nggak? Sumbernya bahkan nyebut contoh hallucinations dari AI. Apa tuh hallucinations? Kutipan atau referensi palsu yang dibikin sama AI, tapi kelihatannya meyakinkan banget, jadi kita gampang percaya aja. Waduh, bahaya juga ya. Terus gimana biar nggak gampang ketipu? Ada pertanyaan simpel tapi kuat nih buat ngelatih otot kritis kita. Siapa yang diuntungin kalau gue percaya informasi ini benar? Oke. Itu bantu kita lihat ada agenda apa di baliknya gitu ya? Bisa jadi. Sumbernya juga cerita pengalaman pribadi yang, wah, nyentuh banget sih. Soal gimana emosi bisa ngalahin kemampuan kritis kita. Cerita apa tuh? Penulisnya cerita pas ngerawat ibunya yang demensia, dia jadi gampang banget percaya sama iklan suplemen ini itu yang janji macam-macam. Kenapa? Karena dia takut, dia sedih, emosinya ngambil alih. Oh, jadi kita semua bisa gitu ya? Bisa banget. Ini pengingat kalau kita semua rentan. Ada tips bagus dari Adam Grant yang dikutip sumber. Coba deh, 10% lebih skeptis sama hal yang biasanya langsung Anda setujui. Dan sebaliknya, 10% lebih murah hati atau terbuka sama argumen yang awalnya Anda benci. Maksudnya gimana tuh? Ya, coba cari celahnya di ide favorit Anda. Terus, coba cari kekuatannya di argumen lawan Anda, biar lebih seimbang. Oke, selain mikir kritis soal informasi yang masuk, ada juga keahlian buat lihat gambaran besarnya ya. Di sini masuk berpikir system thinking. Betul. Sumbernya rujuk ke Dr. Donella Meadows. Intinya, kita lihat dunia itu bukan kayak kumpulan bagian-bagian yang kepisah, tapi sebagai jejaring hubungan, pola, dan umpan balik yang saling kait-mengkait. Jadi nggak lihat perbagian aja? Enggak. Kesalahan umumnya, orang mikir tujuan berpikir sistem itu buat prediksi dan ngendaliin sistem secara sempurna. Padahal kata Meadows, nggak gitu. Sistem itu kompleks, dinamis, sering nggak linier, nggak bisa sepenuhnya dikendaliin. Terus tujuannya apa dong? Tujuannya bukan ngontrol, tapi menari dengannya, dancing with the system. Menari? Maksudnya gimana tuh menari sama sistem? Artinya, kita nggak bisa maksain kehendak kita gitu aja ke sistem. Kita perlu lebih banyak dengerin apa yang sistem coba omongin lewat pola-pola yang muncul. Ngerasain ritmenya, bayangin kemungkinan masa depan. Coba intervensi kecil-kecil, belajar dari respon sistem yang kadang ngejutin, terus ya kita sesuaikan lagi langkah kita. Wah, jadi cara interaksinya lebih adaptif ya?
lebih rendah hati juga, karena nggak ngerasa bisa ngontrol semua. Tepat. Ini nyambung lagi kan ke kerendahan hati sama kesadaran diri tadi. Butuh sadar buat lihat pola, butuh rendah hati buat nggak ngerasa sok bisa ngatur segalanya. Contoh pertanyaan panduan dari Meadows tadi apa aja? Ya kayak, gimana sih bagian-bagian ini saling ngaruhin? Di mana letak feedback loop-nya? Kalau ada perubahan di satu area, dampaknya ke area lain gimana? Coba deh terapin ini ke tim kerja Anda atau bahkan ke dinamika keluarga. Bisa jadi ngebuka wawasan banget. Nah, sebagai puncaknya nih, dari berbagai keahlian berpikir ini, sumbernya ngenalin konsep berpikir simfonik, symphonic thinking, dari Dan Pink. Berpikir simfonik, kayak musik gitu? Agak mirip. Ini kemampuan buat nyatuin kepingan-kepingan. Bukan cuma analisis perbagian ya, tapi mensintesis. Ngelihat hubungan antara hal-hal yang kelihatannya nggak nyambung. Nangkep pola besar, terus nyiptain sesuatu yang baru dari kombinasi yang nggak kepikiran sebelumnya. Wah, kedengarannya ini kayak ngegabungin banyak hal yang udah kita bahas tadi ya? Tepat sekali. Kata Pink, di era konseptual sekarang ini, kemampuan kayak gini, lihat gambaran besar, hubungin titik-titik, mikir lintas disiplin, pakai metafora buat mahamin sesuatu, itu jadi makin krusial. Kenapa jadi makin krusial? Karena ini soal ngenalin pola dan nyiptain makna dari banjir informasi dan kompleksitas dunia sekarang. Bisa dibilang, ini puncak dari grounded confidence yang bikin kita nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa berkreasi dan mimpin di tengah ketidakpastian. Oke, jadi setelah kita gali semua ini nih, jelas banget ya kalau grounded confidence itu bukan sesuatu yang instan gitu. Bukan cuma baca teori terus jadi. Jauh dari itu. Ini lebih kayak sebuah sistem keahlian yang saling nguatin. Mulai dari fondasi kesadaran diri, metakognisi, diperkuat sama kerendahan hati, rasa ingin tahu, terus diekspresikan lewat cara mikir yang kritis, sistemik, bahkan tadi tuh simfonik. Kompleks juga ya ternyata. Iya, tapi saling terkait. Dan kunci utamanya ya itu tadi. Latihan yang konsisten sama keberanian buat terus nyoba, belajar, dan nyesuaiin diri. Ini perjalanan terus-menerus buat jadi lebih baik, bukan nyampe di titik sempurna. Nggak ada garis finishnya. Sumbernya nyebut ada praktek konkretnya juga ya, kayak latihan kettlebell harian gitu. Ada, kayak pakai kerangka kerja tertentu buat ngobrolin hal sulit atau latihan refleksi rutin. Itu semua bantu bangun otot-otot grounded confidence ini pelan-pelan. Dan keahlian-keahlian ini ujung-ujungnya bukan cuma buat pemimpin formal kok, tapi buat kita semua, biar bisa ngarungi dunia yang rumit ini dengan lebih bijak dan ngelindungin apa yang benar-benar penting buat kita. Oke, jadi pesan buat Anda yang dengerin nih, mungkin nggak usah langsung coba kuasain semuanya sekaligus ya. Nggak perlu, malah bisa overwhelm ganti. Pilih aja satu atau dua area yang paling kerasa relevan atau nantang buat Anda sekarang. Terus mulai deh latihan dari situ. Dan ingat, kata sumbernya, semua ini mulainya dari keberanian buat ambil langkah pertama. Sekecil apapun langkahnya. Nah, sebagai bahan renungan terakhir nih buat Anda bawa pulang. Tadi kan sumbernya nyinggung ya kalau keahlian-keahlian ini penting banget buat hadapin tantangan masa depan, termasuk soal AI, terus buat ngelindungi nilai-nilai kemanusiaan kita. Ya, itu penting. Coba deh Anda refleksiin dunia Anda sendiri sekarang. Tantangan yang Anda hadapi, peluang yang Anda lihat. Dari semua keahlian yang kita obrolin tadi, kira-kira keahlian tunggal mana sih yang rasanya paling mendesak buat Anda kembangin saat ini? Bukan cuma buat kerjaan ya, tapi biar Anda bisa tetap utuh, tetap bermakna di masa depan yang kita nggak tahu persis kayak gimana nanti. Pertanyaan bagus tuh buat direnungin. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Anda sedang mendengarkan Buku Audio Bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, Buku Audio Bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita, spesial untuk Anda. Hari ini kita akan menggali lebih jauh kutipan dari buku 17 Strong Ground. Betul. Sumber ini punya banyak banget ya wawasan soal membangun fondasi diri yang kuat, terus gimana menghadapi perubahan, sampai memimpin pakai hati. Ya, lengkap ya. Kita akan coba urutkan dari dalam keluar nih. Mulai dari kekuatan internal diri kita, terus cara kita menavigasi dunia luar, gimana interaksi dalam tim, sampai nanti balik lagi ke ruang refleksi personal kita. Oke, jadi misi kita hari ini bisa dibilang adalah mengekstrak pelajaran paling berharga dari pemikiran tokoh-tokoh kayak Dr. Joy Buolamwini, Aiko BTA,
Terus ada juga Abi Wambah ya. Benar? Gimana sih caranya kita bisa bangun ketahanan diri? Terus gimana menghadapi transisi yang seringkali sulit gitu ya? Kayak pindah dari mode kerja ke mode santai di rumah, itu kan gak gampang. Ya, itu isu banyak banget bayangnya. Nah, dan juga gimana menciptakan lingkungan yang suportif buat pertumbuhan. Kita nanti pakai beberapa metafora unik, kayak kunci kanal, sama misteri ruang terkunci, buat cari inspirasi praktis yang bisa langsung Anda coba terapkan. Wah, menarik. Dan ini relevan banget sih. Mungkin Anda di rumah juga pernah ngerasa kayak terjebak ekspektasi orang lain, atau malah sebaliknya, susah gitu lepas dari kerjaan pas sudah sampai rumah. Sering terjadi itu. Nah, sumber ini kayaknya nawarin cara pandang sama alat bantu yang, cukup segar ya. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Gimana kita bangun kekuatan dari dalam? Ada konsep terminal resistance dari Dr. Joy Bualwamini. Ini gimana nih maksudnya? Oke. Jadi inti dari terminal resistance itu sebenarnya soal keberanian kita buat menolak definisi orang lain tentang siapa kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini tentang menahan pujian yang mungkin malah membatasi kita, atau ekspektasi orang yang rasanya kayak memenjarakan. Bolamu ini mengingatkan, penilaian-penilaian kecil dari orang, contohnya kayak dokter yang meremehkan potensi seorang anak gitu ya, Iya. itu bukan cerminan realitas kita sebenarnya, tapi lebih ke cerminan keterbatasan pandangan mereka pada saat itu. Kita semua kan bisa salah menilai kalau cuma lihat sekilas gitu. Oh, jadi bukan nyalahin orangnya, tapi lebih kesadar aja kalau perspektif itu terbatas ya, termasuk perspektif kita sendiri mungkin. Yang menarik, Bualamu ini juga menekankan soal menghargai dukungan-dukungan kecil yang sering kita lupain. Persis, kayak petugas kebersihan yang bukain pintu, atau staf kantin yang mungkin ngasih porsi lebih dikit, pelatih yang ngomong jujur apa adanya, guru yang ngasih perhatian ekstra. Hal-hal kecil gitu ya. Ya, hal-hal kecil itu sebenarnya kayak pupuk buat pertumbuhan kita. Pesannya sih jelas, jangan takut buat meraih lebih tinggi, bertahan lebih lama, dan terus pupuk usaha kita, bahkan sebelum visi besarnya itu kelihatan jelas. Melewati terminal resistance ini, itu kuncinya buat ngelepasin kekuatan kita yang sebenarnya. Oke. Membangun dari fondasi ini nih, ada Aiko Betea ya. Dia kan coach C-suite, rekannya Brené Brown juga. Dia nawarin kerangka kerja anchored, aligned, accountable. Kedengerannya praktis banget nih. Gimana kita bisa pahami nih? Ya, kerangka BTA ini kayak undangan buat kita, buat bangun lingkungan yang bikin kita bertumbuh. Tapi mulainya dari diri sendiri dulu. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, anchored, berjangkar. Berjangkar. Intinya gini, sebelum dunia luar itu mendikte kita harus jadi apa, kenali dulu siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan. Ini melibatkan pemahaman emosi internal kita, terus juga menyatakan nilai-nilai inti kita itu apa. Jadi nilai-nilai ini kayak kompas internal gitu ya. Terus gimana yang dibantu kita sehari-hari? Tepat sekali, kayak kompas. Jadi, pas Anda udah berjangkar sama nilai-nilai ini, kebingungan itu berkurang. Anda bisa hidup lebih otentik, terus bikin keputusan juga lebih efisien. Kenapa? Karena Anda punya peta yang jelas menuju versi diri yang Anda cita-citakan, nggak peduli seberapa riuhnya ekspektasi dari luar. Oke, jadi punya jangkar yang kuat dulu. Terus langkah berikutnya, aligned, selaras. Apa nih artinya selaras di sini? Apa cuma soal ngerasa nyaman sama diri sendiri aja? Nah, ini lebih dari sekedar nyaman. Selaras itu artinya memastikan dampak dari tindakan kita itu sejalan sama niat dan niat yang udah kita tetapkan pas berjangkar tadi. Oh, jadi nggak cuma niat baik ya, tapi dampaknya juga. Betul. Jadi bukan cuma soal kedamaian batin pribadi, tapi tentang gimana kita melangkah keluar dan ambil tanggung jawab atas pengaruh kita ke orang lain, ke dunia. Ini juga termasuk kesadaran buat cari koneksi, buat terus belajar, dan juga ngasih ruang buat istirahat, biar energi kita tetap terjaga gitu. Berarti nyambung banget lah sama elemen ketiga. Accountable, bertanggung jawab. Gimana akuntabilitas jadi fondasi di sini? Akuntabilitas itu kayak lemnya, perekat semuanya. Ini fondasi buat jadi diri aspirasional yang tadi kita omongin. Artinya, kita berani ngelihat niat kita dan dampak tindakan kita. Niat dan dampak ya? Iya. Kita perlu jujur nanya ke diri sendiri, bisa nggak sih saya berbuat lebih baik? Ini mungkin kadang bikin nggak nyaman ya. Mungkin ngerasa malu atau sakit hati pas dapat feedback, tapi justru di situ kita bisa benar-benar dilihat, didengar, dan terhubung.
Mengundang akuntabilitas itu butuh niat dan kemauan buat belajar terus-menerus. Tujuan akhirnya kedengeran ideal banget ya, menciptakan ruang transformatif yang empatik, memuaskan, inovatif, nggak toksik, di kerjaan, di hubungan pribadi. Ini semua dorongannya dari dalam diri, bukan paksaan. Dan pastinya butuh kerentanan ya. Tepat, transformasi sejati itu seringnya terjadi di zona yang sedikit gak nyaman itu. Kerentanan jadi kuncinya. Nah, oke, setelah kita bangun fondasi internal yang kuat ini, gimana kita bergerak di dunia luar? Terutama pas hadapi perubahan atau transisi. Disinilah metafora kunci kanal dari Brené Brown jadi relevan banget. Saya ingat cerita itu. Waktu Brené Brown ketemu Gemma ya, penjaga kunci kanal di Teddington Lock di Inggris, gimana metafora ini bantu kita paham soal transisi hidup? Coba bayangin kapal deh. Kapal di kanal kan perlu pindah dari satu level air ke level air lain. Proses di dalam kunci atau lock ini butuh waktu, biar airnya naik atau turun, menyesuaikan sama level berikutnya. Oke. Nah, sama kayak kita manusia, kita butuh waktu dan proses buat transisi antar level atau domain kehidupan. Contoh gampangnya, dari fokus penuh di kerjaan, pindah ke suasana santai di rumah, itu nggak bisa instan. Ada dua konsep penting di sini, locking in sama locking through. Kalau locking in, mengunci diri, ini rasanya kayak pas kita lagi fokus banget gitu ya. Benar. Locking in itu pas kita ngerahin semua fokus dan sumber daya internal kita buat satu tugas spesifik. Kondisi all in lah istilahnya. Ini bukan cuma konsentrasi biasa loh ya. Lebih dari itu. Ya. Kita bicara soal ketangguhan mental, mental toughness. Kemampuan buat bertahan di bawah tekanan. Sering dijelasin pakai model 4C. Merasa punya kontrol, jaga komitmen, lihat tantangan sebagai peluang, dan bangun keyakinan diri, confidence. Kita juga bisa masuk kondisi flow, larut dalam kerjaan sampai lupa waktu. Kayak atlet atau seniman gitu ya. Bisa jadi, dan ini bisa dilatih. Mirip kayak latihan sengaja, deliberate practice, para ahli, yang butuh fokus penuh dan analisis feedback. Kuncinya, kayak kata Dr. Amy Shijah, perhatian kita itu cuma satu center. Jadi fokus mendalam, deep focus, ini berharga banget dan butuh energi besar. Kemampuan locking in ini emang keren sih, tapi seringkali yang lebih susah itu justru perpindahannya ya, yang disebut locking through, melewati kuncinya. Kenapa ini krusial banget dan sering susah? Nah, locking through ini, proses transisi itu sendiri, kayak kapal di kunci kanal tadi. Kita butuh waktu biar level air internal kita sesuai sama lingkungan baru. Kalau dipaksa, bisa bahaya. Ada ongkos kognitifnya, gede loh. Ongkos kognitif, maksudnya? Ada istilah cognitive lift atau beban otak. Terus context switching pas kita ganti fokus antar tugas beda. Sama domain switching, ini pas ganti ranah hidup, misalnya dari kerjaan ke urusan rumah. Semua ini nguras energi mental kita. Terus, apa yang terjadi kalau transisinya dipaksa? Di sini disebut istilah capsizing ya, kayak terbalik atau karam gitu. Tepat. Capsizing itu terjadi pas kita coba transisi terlalu cepat atau tanpa jeda yang cukup. Air di dalam kunci metaforis kita itu jadi bergolak. Contoh paling umum, bawa pulang energi kerja yang masih terkunci rapat, tiba-tiba di rumah langsung dihantam berbagai tuntutan domestik. Wah, kebayang sih itu. Brené Brown sendiri cerita, dia butuh waktu sekitar 20-30 menit jeda setelah kerja. Pemicu karamnya itu bisa hal simpel loh, kayak pertanyaan, gimana hari ini? Atau nanti makan malam apa? Ingat kata Gemma, si penjaga kunci. Beda level air setengah inci aja bisa signifikan banget dampaknya di bentangan sungai 100 mil. Analogi yang kuat banget itu. Terus gimana caranya biar nggak karam pas transisi? Solusinya apa dong? Solusinya adalah deliberate recovery, pemulihan yang sengaja. Ini bukan cuma rebahan pasif ya, tapi pemulihan yang terstruktur dan diniatkan. Mirip kayak atlet profesional lah. Seringkali bentuknya aktivitas fisik. Oke, pemulihan sengaja. Langkahnya gimana? Langkah pertama, kenali dulu apa aja yang ngisi dan apa yang nguras energi kognitif kita. Tiap orang kan beda-beda ya. Langkah kedua, bersihkan attention residue. Attention residue apa tuh? Itu kayak, jejak fokus dari tugas sebelumnya yang masih nempel gitu. Jadi ganggu pas kita mau pindah ke tugas baru. Istilah kerennya, sisa perhatian. Oh, kayak pikiran kerjaan masih ke bawah pas lagi ngobrol sama keluarga gitu ya? Nah, contohnya gitu. Makanya contoh Magnus Carlsen juara catur itu menarik.
dia jaga banget kebugaran fisiknya buat performa mental. Jadi, kelelahan fisik dan mental itu nyambung banget. Oke. Jadi pelajaran penting di sini. Kekuatan login kita itu cuma seberharga kapasitas kita buat log through. Keduanya itu satu paket kapabilitas yang nyatu. Kita perlu menghargai kekuatan fokus kita, sekaligus menjaga keutuhan diri kita pas pindah domain. Ini butuh ketangguhan dan kelembutan. Tangguh sekaligus lembut ya, paradoks lagi nih. Ya, kita harus sadar kalau ketangguhan mental itu ada biayanya. Makanya kita perlu latih skill re-entry, skill buat kembali dari mode tangguh itu dengan sadar. Pemahaman soal transisi ini penting banget ya, apalagi pas kita interaksi dalam tim atau lagi mimpin. Ini nyambung ke perspektif dari Abby Wambach, legenda sepak bola itu. Konsep leading from the bench, memimpin dari bangku cadangan. Itu kuat banget pesannya. Iya, Wambach kan cerita pengalamannya pas udah nggak jadi starter lagi di Piala Dunia terakhirnya. Dia sadar kepemimpinan sejati itu nggak terikat sama posisi atau peran utama. Anda bisa dan seharusnya tetap mimpin bahkan pas lagi dicadangin. Dicadangin dalam arti luas ya. Betul. Entah nggak kepilih proyek, lagi sakit, atau situasi lain. Caranya, tunjukin dukungan, jangan malah cemberut atau narik diri. Kepemimpinan itu ada di mana-mana kok. Pas jadi relawan, pas dukung temen, pas ngerawat orang tua. Ini soal gimana kita nawarin diri kita ke dunia, bukan soal jabatan. Terus ada konsep rushing and pointing, lari mendekat dan menunjuk. Gimana nih prakteknya kalau ada yang sukses? Kita langsung lari deketin mereka buat ngerayain bareng. Tunjukin dukungan yang tulus. Oke, kalau orang lain sukses, kalau kita yang sukses? Nah, kalau kita yang sukses, kita mulai nunjuk ke orang-orang yang udah bantu kita meraihnya. Yang ngasih asis, yang bagian bertahan, pelatih, bahkan teman tim di bangku cadangan. Wah, keren. Di luar lapangan gimana? Di luar lapangan, ini bisa berarti kita bantu nguatin suara orang lain. Kita perjuangin kesempatan buat kelompok yang mungkin kurang didengar. Kita rayain kesuksesan orang lain secara terbuka, kita kasih kredit ke orang yang berhak, dan kita dukung pas ada yang lagi jatuh. Ini cara aktif buat ngelawan mentalitas kelangkaan atau scarcity yang sering bikin kita ngerasa sukses orang lain itu ancaman buat kita. Ini nyambung banget sama gagasan The Big Reward atau hadiah besar yang juga dibahas ya. Pentingnya jeda buat ngasih pengakuan dan rasa terima kasih, apalagi pas lagi ada perubahan. Ini katanya bukan ngelambatin, tapi malah ngasih energi. Benar banget. Ada kutipan bagus dari Mosley sama Irvine. Tujuan itu dibagikan, makna itu personal, dan syukur adalah penghubung hebat. Caranya bisa simpel kok. Misalnya pas rapat, jeda sebentar buat hargai pertanyaan yang menantang, atau apresiasi cara berpikir baru. Bilang aja, wah, ini nunjukin keberanian ambil resiko yang cerdas. Atau tanya dengan tulus, solusi ini menarik, bisa ceritain proses berpikir Anda biar kami bisa belajar? Sumber ini juga ngasih pandangan kritis soal ide ngasih nilai A buat usaha aja. Sejalan sama Adam Grant ya, kenapa sih ngakuin usaha aja tuh nggak cukup? Gini, ngakuin usaha itu penting ya. Apalagi pas orang lagi coba skill baru atau mindset baru dan belum berhasil. Tapi kalau kita samain usaha sama penguasaan atau keberhasilan, itu bisa menyesatkan. Terus gimana baiknya? Pendekatan yang disaranin, hadiahi usaha itu bukan pakai pujian kosong atau nilai tinggi tanpa dasar, tapi pakai waktu berharga Anda. Tawarkan coaching, mentoring bagian pengalaman Anda. Kalau kita ngasih nilai A tanpa dasar, itu secara nggak langsung bilang, usaha kamu nggak sepadan sama waktu saya. Dan ini bisa rugi jangka panjang pas orang itu akhirnya hadapi realita. Waktu itu hadiah paling berharga dari seorang pemimpin. Dari penghargaan individu, gimana kalau kita lihat evaluasi pas ada sesuatu yang nggak jalan sesuai rencana di tim atau proyek? Ini ada metafora locked room mystery. Misteri ruang terkunci buat postmortem. Maksudnya apa nih? Maksudnya, proses evaluasi setelah kejadian atau story rumbles istilahnya, sebaiknya dijalanin kayak kita lagi mecahin misteri pembunuhan di ruang terkunci. Fokusnya bukan siapa pelakunya, who done it, tapi gimana kejadiannya, how done it. Jadi kayak detektif ya? Iya, ada beberapa prinsip detektif yang bisa diterapin. Pertama, percaya dulu kalau ada penjelasan logis kalau semua fakta udah kebuka. Kedua, sadar kalau perspektif awal tiap orang itu sering nggak lengkap atau ada biasnya. Oke. Ketiga, evaluasi yang bagus itu bakal ngungkap asumsi-asumsi yang keliru soal waktu, ruang, sebab akibat, atau jeda informasi, atau salah arah yang nggak disengaja.
Keempat, hindari cari solusi atau kambing hitam dari luar. Jangan pakai Deus Ex Machina lah. Jawabannya itu ada di orang-orang yang terlibat langsung. Jadi fokusnya ke sistem dan proses ya, bukan nyalahin orang. Ini perlu disepakati di awal dong berarti. Betul banget. Makanya perlu ada niat atau aturan main yang jelas buat rapat story rumble ini. Misalnya, semua tanggung jawab sama energi yang dibawa, berani bilang kalau lagi di bawah garis atau butuh jeda, fokus cari sistem yang perlu diperbaiki, bukan cari orang jahat. Dan mulainya dengan ngungkap cerita atau asumsi masing-masing dulu soal apa yang terjadi. Ini pendekatan yang sistemik dan manusiawi buat belajar dari kesalahan. Oke, kita udah bahas fondasi diri, transisi, interaksi tim. Sekarang kita balik lagi ke dalam nih, ke ruang batin kita. Ada kutipan penting di bagian akhir. Antara stimulus dan respons ada ruang. Gimana kita memahami ruang ini? Kutipan ini sering diringkas jadi S kecil R. Nah, ruang kosong di antara stimulus S dan respons R itu, disitulah kekuatan kita yang sebenarnya. Di ruang itulah kita bisa milih respons kita, di situ tempatnya pertumbuhan dan kebebasan kita. Contohnya gimana? Brené Brown ngegambarinya lewat pengalaman dia berhenti minum alkohol sama ngurangin media sosial. Awalnya rasanya aneh banget, waktu kayak melambat. Dia ngerasa kayak ngelepas baju zirah dan harus hadapi realitas diri yang lebih rapuh. Sobrietas itu baginya kayak maksa ngebuka ruang kemanusiaan itu ya, yang awalnya sempit banget. Terus gimana ruang ini bisa dijaga dan diperluas? Ada kutipan dari buku besar Alcoholics Anonymous yang relevan. Keajaiban itu terjadi pas masalahnya kayak dihilangkan, kita jadi ngerasa netral, aman, nggak sombong atau takut. Kuncinya adalah tetap dalam kondisi spiritual yang bugar. Kondisi spiritual bugar, gimana caranya? Nah, ini personal banget. Bisa lewat sobrietas tadi, tidur cukup, doa, olahraga, terus memupuk rasa ingin tahu, kerja bareng coach, latihan kesadaran diri kayak above below line, atau teknik pernapasan yang disengaja. Ini juga ngasih makna baru buat kata menyerah atau surrender. Bukan pasif atau kalah, tapi memberi diri, giving over, ke sesuatu yang lebih besar. Itu tindakan iman dan keberanian. Tapi di tengah upaya kita jaga ruang SSR ini, Brené Brown ngangkat kekhawatiran baru nih. Gimana kalau ruang ini malah jadi menyempit tanpa kita sadar gara-gara teknologi, khususnya AI atau kecerdasan buatan? Ini poin krusial. Dia cerita setelah pakai AI intensif, dia ngerasa agak kabur gitu ya, fuzzy, kurang kreatif, susah ngingat. Kekhawatiran ini didukung studi MIT Media Lab loh. Katanya, ketergantungan pada AI bisa ngurangin keterlibatan otak, memori, sama orisinalitas. Wah, serius itu. Iya, bahkan Dr. Kate Crawford nyebut AI itu kayak industri ekstraktif, ngambil energi, mineral, buruh murah, data. Ini bisa ngejelasin kenapa kadang kita ngerasa kosong terkuras, hollowed out setelah interaksi intens sama teknologi. Jadi intinya, studi ini bilang kalau terlalu bergantung sama AI bisa bikin otak kita males mikir. Mirip otot yang jarang dilatih lah. Jadi pendekatannya gimana? Ya, sama kayak ke medsos. Hati-hati dan sengaja. Gunakan secara sadar. Oke. Sebagai penutup, refleksi soal ruang batin ini ada sentuhan puisi dari David Whyte ya? Iya, puisi Just Beyond Yourself. Pesannya indah. White ngingetin kalau tempat pemulihan itu seringkali ada sedikit di luar diri kita. Pas kita bisa sejenak lupa sama diri sendiri dan terhubung lagi sama dunia atau sama jalan yang manggil hati kita. Ini nguatin ide buat melangkah keluar dari sekedar reaksi otomatis atau fokus ke diri sendiri aja. Manfaatin ruang S/R tadi buat koneksi yang lebih luas. Wah, rangkaian wawasan yang kaya banget ya dari kutipan 17 Strong Grounds ini. Kita udah gali pentingnya berjangkar pada nilai Alabethia, terus menavigasi transisi hidup dengan sengaja pakai metafora kunci kanal, memimpin dengan suportif dari mana aja kayak Wambach, menghargai usaha pakai waktu kita, mecahin masalah secara sistemik pakai ide locked room mystery, dan ngebina ruang penting antara stimulus dan respons, S/R. Nah, sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan refleksi nih buat Anda, pendengar kami. Gimana Anda bisa menerapkan kerangka anchored, aligned, accountable itu dalam keseharian Anda? Terus, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil buat ngelola transisi lock-through Anda biar lebih baik? Mungkin kenali dulu pemicu capsizing Anda itu apa.
Dan gimana Anda bisa lebih aktif lagi ngerayain suksesnya orang lain, rushing pointing, atau ngasih hadiah waktu yang berharga itu buat hargai usaha. Di area mana dalam hidup Anda ngerasa perlu nih bikin lebih banyak ruang antara stimulus dan respons? Praktik apa yang paling bantu Anda jaga kondisi spiritual bugar versi Anda sendiri? Sebagai pemikiran penutup nih ya, sumber ini kan sering nyinggung soal kegigihan paradoks. Contohnya tadi, jadi tangguh sekaligus lembut. Nah, paradoks apa sih yang rasanya paling krusial buat Anda pegang saat ini dalam menghadapi tantangan dan pertumbuhan Anda sendiri? Kunci untuk membangun landasan yang lebih kuat lagi bagi Anda. Sesuatu untuk kita renungkan bersama ya. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Semoga wawasan ini bisa memberi Anda fondasi yang lebih kuat untuk melangkah maju.